Saat Emma Wilson melihat gembala Jerman menyeret tubuh berdarahnya melintasi halaman depan rumah mereka, dia membeku di dekat jendela. Bulu anjing yang kusut berkilauan dengan sesuatu yang hanya bisa jadi darah di cahaya pagi, dan di antara rahangnya yang kuat tergantung sesuatu yang berat, tas duvel kanvas, kotor dan robek. Emma yang berusia 8 tahun tahu dia seharusnya memanggil kakek Harold, tetapi sesuatu dalam tatapan hewan itu yang tegas menahannya. Anjing itu tidak hanya berkeliaran, ia datang langsung ke kabin mereka dengan tujuan. Ketika gembala itu ambruk 15 kaki dari beranda mereka, Emma memecah kesunyiannya, berteriak memanggil ayahnya. Saat David Wilson menerobos pintu depan, tas itu bergeser, bukan karena dijatuhkan tetapi karena sesuatu bergerak di dalamnya. Emma mendorong melewati ayahnya yang terkejut dan berlari menuju hewan yang jatuh itu. Sebelum David bisa menghentikannya, dia sudah membuka resleting tas itu, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Seekor anak anjing gembala Jerman kecil yang nyaris tidak bernapas, tubuh kecilnya bergetar dengan setiap napas dangkal. Mata induk anjing bertemu dengan mata Emma dan pada saat itu gadis kecil itu, yang jarang berbicara dengan manusia, mendengar pesan paling jelas yang pernah dia terima. Tolong selamatkan dia. Aku sudah datang sejauh ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Keluarga Wilson tidak selalu hidup dalam isolasi. 3 bulan sebelumnya, mereka adalah penduduk Lakeside, sebuah kota ramai 2 jam dari kabin gunung mereka saat ini. Ayah Emma, David Wilson, telah membeli properti itu setelah kematian istrinya, Mary, selama operasi militer 3 tahun lalu. Mary adalah seorang pawang anjing yang terampil di ketentaraan, bekerja bersama David di unit K9. Kematiannya tidak hanya meninggalkan seorang suami yang berduka tetapi juga seorang putri yang sudah pendiam semakin menarik diri ke dalam keheningan. Emma didiagnosis menderita autisme pada usia 4 tahun, di mana dia berjuang dengan hubungan manusia, menghindari kontak mata, jarang berbicara lebih dari beberapa kata dalam satu waktu. Dia berkembang di sekitar hewan, Mary telah memahami ini, sering membawa pulang anjing penyelamat untuk perawatan sementara. Setelah Mary meninggal, anjing keluarga mereka, Ranger, telah menjadi satu-satunya orang kepercayaan Emma. Ketika Ranger meninggal karena usia tua 3 bulan lalu, Emma berhenti berbicara sama sekali. David Wilson, seorang pria tinggi dengan pelipis yang beruban sebelum waktunya dan garis-garis kekhawatiran abadi, telah membuat keputusan untuk pindah ke kabin berburu mendiang ayahnya di kaki bukit Blue Ridge. Awal yang baru, begitu sebutnya. Meskipun ayahnya sendiri, Harold, mempertanyakan mencabut seorang anak yang sudah berjuang, Harold Wilson, seorang dokter hewan pensiunan berusia 68 tahun dengan mahkota rambut perak dan mata yang sabar, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka, tidak tahan memikirkan Emma kehilangan koneksi lain. Tetangga terdekat mereka berjarak 3 km lebih. Kota terdekat, Pinterest, memiliki populasi lebih dari 3.000 jiwa dengan klinik hewan kecil yang dijalankan oleh Dr. Sarah Mitchell. David dan Sarah memiliki sejarah yang rumit. Mereka berkencan sebentar sebelum dia bertemu Mary, membuat interaksi mereka yang kadang-kadang diperlukan menjadi canggung. Kabin itu sendiri terletak di atas 6 hektar lahan berhutan, menghadap ke hutan nasional. Ranger Mike Thompson sesekali berkunjung, memeriksa izin dan memperingatkan tentang kegiatan perburuan liar baru-baru ini. Dia menyukai Emma yang pendiam, sering membawa buku-buku tentang satwa liar ketika dia mampir. Kamar Emma menghadap ke halaman depan di mana sebuah ayunan ban tergantung di pohon oak kuno. Dari jendela inilah dia pertama kali melihat gembala Jerman yang terluka itu pagi musim semi itu, memulai peristiwa yang selamanya akan mengubah lintasan keluarga mereka yang rusak. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat menduga bahwa perjalanan putus asa anjing itu entah bagaimana terhubung dengan wanita yang ketidakhadirannya telah mendorong mereka ke hutan ini. David Wilson telah melihat banyak hewan yang terluka selama dinas militernya, tetapi sesuatu tentang gembala Jerman ini membuatnya terkesan berbeda. Mungkin itu tatapan cerdas dan memohon di matanya atau cara dia dengan sengaja membawa anak anjingnya ke depan pintu mereka. Saat Emma menggendong anak anjing yang merintih itu, David berlutut di samping induk anjing itu, tangan berpengalamannya dengan lembut memeriksa luka-lukanya. Harold, dia memanggil ke atas bahunya. Bawa kotak medis dari garasi dan panggil Sarah. Beritahu dia kita akan datang dengan 2 anjing yang terluka parah. Harold muncul di beranda, telepon seluler sudah di tangan. Matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Ya Tuhan, gumamnya, menghilang sesaat sebelum kembali dengan kotak medis militer yang disimpan David dari masa dinasnya. Emma, sayang, aku perlu membantu induk anjing itu dulu, kata David dengan lembut. Emma tidak menanggapi secara verbal, dia jarang melakukannya, tetapi dia mengangguk. Jari-jari kecilnya tidak pernah berhenti membelai kepala anak anjing itu dengan lembut.
Induk gembala itu memiliki banyak luka di sepanjang pinggulnya dan David bisa merasakan setidaknya 2 tulang rusuk yang patah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah luka tembak di bahunya. Luka lama, sebagian sembuh tetapi terinfeksi. Anjing ini telah berlari dengan waktu pinjaman, didorong oleh sesuatu yang lebih kuat daripada rasa sakit. Dia telah ditembak, David memberitahu ayahnya dengan suara pelan saat dia membersihkan lukanya. Sepertinya kaliber kecil, mungkin 22. Kemungkinan besar pemburu liar. Wajah Harold yang keriput mengeras. Dan dia telah berlari dengan luka-luka ini sambil membawa anak anjing itu. Pasti telah menempuh jarak yang cukup jauh. Induk anjing itu tidak menggeram atau menggigit saat David bekerja. Dia hanya terus menatap bungkusan di lengan Emma, seolah meyakinkan dirinya bahwa misinya telah selesai. Ayah, bisakah kamu membawa tempat tidur anjing tua itu dari gudang dan beberapa selimut? Kita perlu menstabilkan mereka berdua sebelum kita memindahkan mereka. Sementara Harold mengumpulkan perbekalan, David melanjutkan penilaiannya. Tanda pengenal anjing itu telah robek. Hanya seutas rantai yang tersisa di lehernya. Dia sangat dehidrasi dan kekurangan gizi, namun dia jelas telah memberikan apa yang dia miliki kepada anak anjingnya. Emma tiba-tiba berbicara, suaranya begitu tak terduga sehingga membuat kedua pria itu membeku. Namanya Sersan. David menoleh ke putrinya, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Apa yang kamu katakan, sayang? Sersan, ulang Emma, jari-jarinya menelusuri pola tak terlihat di bulu anak anjing itu. Dia ingin kita memanggilnya begitu. Harold dan David bertukar pandang. Emma belum mengucapkan kalimat lengkap dalam hampir 3 bulan. Dr. Sarah Mitchell tiba 40 menit kemudian, truk pikap kunonya memantul di jalan masuk kerikil. Dia membawa peralatan dokter hewan mobilnya, kebutuhan desa di bagian ini. Jadi ini pasien kita, katanya dengan cepat, sikap profesional tetap di tempatnya, meskipun ada kecanggungan antara dia dan David. Dia berlutut di samping induk anjing itu terlebih dahulu, membenarkan penilaian awal David dengan tangan yang terlatih. Kamu benar tentang luka tembaknya dan dia sangat dehidrasi. Fakta bahwa dia masih hidup adalah semacam keajaiban. Ketika Sarah mengalihkan perhatiannya ke anak anjing itu, ekspresinya menjadi lebih khawatir. Kekurangan gizi, kemungkinan pneumonia karena terpapar. Dia mungkin berusia 8 minggu, terlalu muda untuk tanpa ibunya. Dia melirik Emma, yang belum melepaskan pegangannya pada anak anjing itu. Aku perlu memeriksanya dengan benar, Emma. Yang mengejutkan semua orang, Emma dengan hati-hati memindahkan anak anjing itu ke tangan Sarah, lalu segera pindah untuk duduk di samping induk anjing itu, meletakkan tangan kecilnya di kepala gembala itu. Aku tidak berpikir kita harus memindahkan keduanya dulu, Sarah memutuskan setelah pemeriksaannya. Induk Sersan, Emma menyela dengan lembut. Sersan. Sarah mengoreksi dengan senyum kecil. Terlalu tidak stabil untuk transportasi. Aku akan memasang infus untuk cairan dan antibiotik di sini. Anak anjing itu membutuhkan kehangatan, obat-obatan, dan pemberian makan yang sering. Aku bisa menunjukkan cara memberi makan melalui tabung jika perlu. Selama 3 hari berikutnya, kabin Wilson berubah menjadi bangsal dokter hewan dadakan. Meja makan menjadi stasiun medis, ruang tamu menjadi area pemulihan. David tidur di sofa agar dekat dengan anjing-anjing itu, sementara Emma menolak untuk meninggalkan sisi anak anjing itu, bahkan tidur di atas palet di samping keranjangnya. Pada malam ketiga, saat cahaya bulan menyaring melalui jendela kabin, David terbangun dan menemukan Emma duduk bersila di antara kedua anjing itu, tangannya di kepala Sersan. Mata induk anjing itu terbuka, waspada, meskipun lemah. Dia mengucapkan terima kasih, bisik Emma, tanpa berbalik. Dia datang sangat jauh untuk menemukan kita. David merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, bukan karena takut tetapi karena kepastian dalam suara putrinya. Dalam cahaya remang-remang, dengan siluet kecil Emma di antara kedua gembala Jerman itu, dia teringat menyakitkan pada Mari. Mendiang istrinya memiliki kemampuan yang sama yang membuat merinding untuk memahami apa yang dibutuhkan hewan, apa yang coba mereka komunikasikan. Aku pikir dia tahu. Emma melanjutkan sambil tetap membelai kepala Sersan. Aku pikir dia tahu kita akan membantu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, David bertanya-tanya apakah mungkin autisme putrinya bukan hanya kondisi yang membatasinya, tetapi kondisi yang membuka pintu untuk pemahaman yang tetap tertutup bagi orang lain. Pada pagi keempat, saat David menyiapkan kaldu kaya nutrisi untuk anak anjing itu, dia memperhatikan Emma duduk tidak biasa di samping Sersan. Induk anjing itu sedikit membaik,
Cukup untuk mengangkat kepalanya dan menerima sejumlah kecil air, tetapi tetap sangat lemah. Sarah telah memperingatkan mereka bahwa luka dalamnya parah. Fakta bahwa dia selamat selama ini adalah bukti dari kemauannya yang luar biasa. Emma, sarapan sudah siap, panggil David. Ketika putrinya tidak menanggapi, dia mendekat, khawatir. Semuanya baik-baik saja? Emma memegang sesuatu di telapak tangannya yang kecil, memeriksanya dengan konsentrasi yang intens. Dia menatap ayahnya, mata birunya melebar, dengan emosi yang tidak bisa dia baca. Lihat, katanya, hanya mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya terletak benda logam kecil, ternoda, bengkok, tetapi tidak salah lagi bagi David, tanda pengenal anjing militer. Napasnya tercekat di tenggorokannya. Di mana kamu menemukan ini? Itu di dalam kerahnya, bagian dalam. Emma menunjukkan dengan menjalankan jarinya di sepanjang lipatan interior kerah kulit sersan yang usang. Itu macet. David mengambil tanda pengenal itu dengan jari-jari gemetar. Anjing pekerja militer biasanya tidak memakai tanda pengenal standar. Seperti tentara manusia, mereka memiliki tato dan microchip. Ini adalah tanda pengenal tentara manusia. Saat dia membaliknya, darah mengalir dari wajahnya. Ayah! Harold muncul di ambang pintu, setumpuk handuk bersih di tangannya. Ada apa? Kamu terlihat seperti melihat hantu. David tidak bisa berbicara. Dia hanya menyerahkan tanda pengenal itu kepada ayahnya. Harold menyipitkan mata ke arah persegi panjang logam kecil itu, lalu matanya membelalak. Mary Wilson, itu tanda pengenal ibu. Emma menyelesaikan suaranya dengan mantap, itu tanda pengenal ibu. Ruangan itu terdiam membisu. Mary telah mengenakan 2 tanda pengenal selama dinasnya, seperti yang dilakukan semua tentara. Salah satunya telah dikembalikan dengan barang-barang pribadinya. Yang lainnya, yang mereka kubur bersamanya, seharusnya ditempatkan di peti matinya. Ini tidak mungkin. David akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya. Ini tidak mungkin nyata. Harold memeriksa tanda pengenal itu dengan hati-hati. Itu asli, David. Lihat pola stempelnya, nomor dinasnya. Ini milik Mary. Tapi bagaimana itu bisa berakhir dengan anjing ini? Unit Mary ditempatkan di Afghanistan. Ini tidak masuk akal. David menjalankan tangannya melalui rambutnya, gerakan kesusahan yang sangat dikenali Emma. Emma meletakkan tangannya di kepala sersan. Dia membawanya kepada kita, katanya sederhana, seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Dia seorang pembawa pesan. David mondar-mandir di ruang tamu kecil, pelatihan militer, berjuang dengan emosi. Kita perlu memanggil Mike, dia memutuskan akhirnya. Jika ada pemburu liar yang terlibat atau jika anjing ini dicuri dari fasilitas militer, dia perlu tahu. Ranger Mike Thompson tiba sore itu, truk dinas hutannya menendang debu di jalan masuk yang panjang. Dia mendengarkan dengan serius saat David menjelaskan penemuan mereka, membolak-balik tanda pengenal anjing itu di tangannya yang kasar. Aku telah melacak operasi perburuan liar selama berbulan-bulan, Mike mengakui, klien kelas atas berburu hewan trofi secara ilegal di lahan federal, tetapi aku tidak pernah membayangkan mereka akan menargetkan hewan militer. Dia berlutut di samping sersan, memeriksanya tanpa menyentuh. Dia pasti terlatih militer. Lihat cara dia diposisikan, melindungi pinggulnya, menjaga garis pandang ke semua titik masuk, postur anjing penjaga klasik. Tapi tanda pengenal Mary? Harold mendesak. Bagaimana kamu menjelaskannya? Mike menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, belum, tetapi aku bisa menelepon beberapa orang untuk melihat apakah ada anjing pekerja militer yang dilaporkan hilang. Yang aku tahu adalah bahwa menemukannya di sini dengan tanda pengenal Mary tidak mungkin kebetulan. Saat orang dewasa berbicara, Emma tetap berada di sisi anak anjing itu. Gembala Jerman kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Napasnya lebih kuat dan dia berhasil menelan beberapa pengganti susu yang diencerkan. Emma telah menamainya Ash karena tanda abu-abu gelapnya, dia menjelaskan kepada kakeknya dan nama itu melekat. Malam itu, setelah Mike pergi dengan janji untuk kembali dengan lebih banyak informasi, Sarah tiba untuk pemeriksaan hariannya. Dia terkejut dengan ketegangan di rumah itu. Apakah sesuatu terjadi? Dia bertanya sambil menyiapkan stetoskopnya. Anak anjing itu tampaknya lebih baik, sebenarnya. David menyerahkan tanda pengenal anjing itu tanpa berkata-kata.
Ketegangan profesional Sarah hilang saat dia mengenali nama itu. Ya Tuhan, bisiknya. David, apakah ini milik Mari? Ya. Suaranya tegang, dengan emosi yang terkendali. Ditemukan di kerah induk anjing itu. Sarah melihat dari tanda pengenal ke Sersan, pikirannya yang medis jelas memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Unitnya melatih anjing, bukan? Mungkinkah ini salah satunya? Kami sedang mencoba mencari tahu, tetapi tanda pengenal Mari yang hilang? Itulah bagian yang tidak bisa aku jelaskan. Saat Sarah memeriksa Sersan, tangannya lembut tetapi menyeluruh, dia berhenti tiba-tiba di atas tulang belikat anjing itu. Ada sesuatu di sini di bawah kulit. Aku bisa merasakannya saat aku menekan. Dia menyelidiki dengan hati-hati. Itu kecil, mungkin seukuran sebutir beras. Sebuah microchip? Harold menyarankan. Mungkin, tetapi tidak di lokasi standar. Biarkan aku mengambil pemindaiku. Sarah mengambil pemindai genggam dari tas medisnya dan mengopernya di area itu. Perangkat itu tetap diam. Bukan microchip standar, simpulnya. Tetapi pasti ada sesuatu yang tertanam di sana. Aku bisa menghapusnya, tetapi dalam kondisinya. Tidak, David memutuskan. Tidak sampai dia lebih kuat. Apapun itu, sudah menunggu selama ini. Malam itu, Emma bersikeras untuk tidur di sebelah kedua anjing itu lagi. David membawa bantal dan selimutnya turun, membuat tempat tidur darurat di lantai ruang tamu. Saat dia menyelimutinya, Emma meraih tangannya, inisiasi kontak fisik yang jarang terjadi yang mengejutkannya. Ayah, katanya suaranya luar biasa jelas. Ibu mengirim mereka kepada kita. David merasakan tenggorokannya menegang. Sayang, kita tidak tahu itu. Pasti ada penjelasan untuk bagaimana Sersan mendapatkan tanda pengenal Mari. Emma menggelengkan kepalanya, frustrasi dengan kurangnya pemahaman ayahnya. Tidak, ibu selalu berkata, anjing tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Ingat, dia mengirim Sersan untuk menemukan kita, untuk membawa kita Ash. Tidak dapat berdebat dengan keyakinan putrinya dan tidak ingin mengambil momen koneksi ini darinya, David hanya mencium keningnya. Tidurlah, sayang. Kita akan mencari tahu semuanya besok. Saat dia menaiki tangga ke kamarnya sendiri nanti, David berhenti di foto Mari di dinding. Mendiang istrinya tersenyum kembali padanya, lengannya melingkari anjing pekerja militer, seekor Malinois Belgia, bukan gembala Jerman, tetapi kemiripan dalam postur tubuh di mata yang cerdas itu mencolok. Apa yang kamu coba katakan kepada kami, Mari? Bisiknya ke lorong yang kosong. Apa yang aku lewatkan? Di ruang tamu di bawah, Emma tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, satu tangan di kaki Sersan, yang lain melingkar melindungi Tini Ash. 2 minggu setelah Sersan dan Ash tiba di kabin Wilson, rumah tangga telah menetap dalam rutinitas baru. David telah mengubah ruang lumpur menjadi ruang pemulihan untuk anjing-anjing itu, dengan tempat tidur yang lembut, mangkuk air, dan perlengkapan medis yang telah ditinggalkan Sarah untuk perawatan mereka. Luka Sersan sembuh perlahan tapi pasti, meskipun dia masih tidak bisa menumpukan berat badan pada kakinya yang terluka. Anak anjing itu, di sisi lain, berkembang pesat. Ash hampir menggandakan berat badannya, bulunya mulai bersinar dan kepribadiannya yang lucu muncul lebih setiap hari. Yang paling luar biasa bagi David dan Harold, bagaimanapun, adalah perubahan pada Emma. Gadis kecil yang hampir tidak berbicara selama berbulan-bulan sekarang terus-menerus mengobrol dengan anjing-anjing itu dan kadang-kadang dengan orang dewasa juga. Dia membacakan buku dengan lantang kepada Ash, menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang ibunya dan menghabiskan berjam-jam mengajarinya perintah-perintah sederhana yang dengan antusias dicoba diikuti oleh anak anjing yang cerdas itu. Seperti melihatnya hidup kembali, Harold berkomentar suatu malam saat mereka mengamati Emma menunjukkan kepada Ash cara duduk dengan benar. Bagian belakang anak anjing itu melayang-layang dengan tidak pasti sebelum jatuh, mendapatkan pujian yang menyenangkan dari pelatih mudanya. Mari akan, suara David tertahan. Dia akan sangat senang melihat ini. Misteri tanda pengenal anjing Mari tetap belum terpecahkan. Ranger Mike telah melakukan penyelidikan melalui kontak militernya tetapi telah mencapai jalan buntu. Tidak ada gembala Jerman yang cocok dengan deskripsi Sersan yang dilaporkan hilang dari instalasi militer terdekat, dan unit Mari terutama menggunakan Malinois Belgia, bukan gembala Jerman. Pasti ada koneksi yang tidak kita lihat, David bersikeras selama kunjungan terakhir Mike. Tanda pengenal anjing itu bukan kebetulan. Aku setuju, kata Mike, menerima secangkir kopi dari Harold.
Tetapi tanpa ID militer resmi Sersan atau catatan medis, kita tidak dapat membuktikan apapun. Dan benda yang dirasakan Sarah di bawah kulitnya. Kita menunggu sampai dia lebih kuat untuk menyelidikinya. David menyela. Sarah mengatakan mungkin minggu depan. Percakapan mereka terganggu oleh ketukan tajam di pintu depan. David membukanya dan menemukan Linda Mercer, direktur sekolah dasar Pinterest, berdiri di berandanya. Tuan Wilson, dia memulai tanpa basa-basi. Aku datang untuk membahas ketidakhadiran Emma yang berkepanjangan. Sudah 2 minggu sejak dia bersekolah. David menghela napas, dalam kekacauan merawat anjing-anjing itu, dia telah lalai memberitahu sekolah secara resmi tentang homeschooling Emma. Maaf, Nyonya Mercer, dengan semua yang terjadi di sini. Aku sudah mendengar tentang anjing-anjing itu. Dia menyela nadanya, menjelaskan apa yang dia pikirkan tentang situasi itu. Seluruh kota membicarakannya, tetapi pendidikan Emma tidak boleh dikalahkan oleh penyelamatan hewan peliharaan. Tuan Wilson, mereka bukan hewan peliharaan. Suara Emma datang dari belakang David. Dia berdiri di lorong, Ash digendong di lengannya. Mereka keluarga. Ekspresi Nyonya Mercer sedikit melunak saat melihat Emma benar-benar berbicara. Halo Emma, kami merindukanmu di sekolah. Pandangannya kembali ke David, mengeras lagi. Tuan Wilson, ada kekhawatiran. Seorang anak autis membutuhkan struktur, dukungan profesional, dan, terus terang, ada pertanyaan tentang keamanan memelihara anak anjing dan anak anjingnya yang terluka di rumah. Siapa sebenarnya yang memiliki kekhawatiran ini? Harold bergabung dengan mereka di pintu, sikap ramahnya yang biasanya digantikan oleh kekakuan yang protektif. Beberapa orang tua telah menelepon sekolah dan Dinas Perlindungan Anak telah diberitahu. David merasakan beban dingin menetap di perutnya. CPS, karena kita membantu hewan yang terluka? Karena kamu telah menarik seorang anak yang sudah rentan dari sistem pendukungnya untuk hidup dalam isolasi dengan hewan yang berpotensi berbahaya. Nyonya Mercer meluruskan jaketnya. Seorang pekerja sosial akan mengunjungi minggu depan untuk menilai situasinya. Aku sarankan kamu mempersiapkan diri. Setelah dia pergi, ketiga keluarga Wilson berdiri dalam diam sampai Ash merengek pelan dari lengan Emma. Mereka tidak bisa mengambil mereka, kata Emma suaranya kecil tapi bertekad. Mereka milik kita. Tidak ada yang mengambil siapapun, David meyakinkannya, meskipun ketidakpastian menggerogotinya. Periksa Sersan. Oke. Kakek dan aku perlu bicara. Begitu Emma berada di luar jangkauan, Harold menggelengkan kepalanya dengan muram. Ini bisa menjadi rumit. David, Linda Mercer duduk di Dewan Kota dengan Ray Bennett, pemandu berburu. Apa hubungannya dia dengan apapun? Dia juga seorang peternak, khususnya gembala Jerman, dan dia telah mencoba membeli sebidang lahan hutan nasional yang berbatasan dengan properti kita, area yang sama tempat Mike menyelidiki perburuan liar. David memproses informasi ini perlahan. Kamu pikir ada koneksi? Aku pikir kota-kota kecil memiliki ingatan yang panjang dan politik yang rumit. Harold menjawab. Dan aku pikir seseorang tidak ingin kita melihat terlalu dekat dari mana anjing-anjing ini berasal. Sore berikutnya, seolah dipanggil oleh kecurigaan mereka, truk Ray Bennett yang berlumuran lumpur melaju di jalan masuk mereka. Pria yang muncul tinggi dan kekar, dengan wajah yang keriput, sebagian tersembunyi di balik janggut garam dan merica. Dia membawa dirinya dengan kepercayaan diri seseorang yang terbiasa dengan otoritas. Wilson, dia mengangguk ke arah David. Dengar, kamu punya beberapa anjing liar. David memposisikan dirinya tepat di pintu masuk. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Bennett? Ya, sekarang aku mungkin bisa membantumu. Aku kehilangan seorang gembala betina, stok pembiakan yang berharga. Deskripsi cocok dengan yang kamu temukan. Aku bersedia mengambilnya dan anak anjing itu dari tanganmu, menyelamatkanmu dari masalah merawat mereka kembali sehat. Senyumnya tidak mencapai matanya. Aku bahkan akan memberi kompensasi kepadamu untuk waktumu. Anjing-anjing ini tidak untuk dijual, jawab David datar. Dan jika mereka milikmu, mengapa anjing pembiakan yang berharga memiliki luka tembak dan tanda pengenal militer mendiang istriku di kerahnya? Ekspresi Bennett berkedip sebentar sebelum kembali ke keramahan yang dipraktikkan. Tanda pengenal militer? Tidak tahu apa-apa tentang itu. Adapun lukanya, dia mungkin bertengkar dengan Coyote setelah dia lepas, sudah hilang selama berbulan-bulan. Apakah kamu punya surat-surat? Bukti kepemilikan? Harold bergabung dengan mereka,
Nadanya menipu santai. Tentu saja aku punya. Kembali di kantorku. Aku bisa membawanya besok. Pandangan Bennett beralih melewati mereka ke dalam rumah. Itu anak anjing di sana. David berbalik dan melihat Emma berdiri di lorong. Ash dipegang erat di dadanya. Matanya melebar dengan emosi yang langsung dikenali David, ketakutan. Aku pikir sudah waktunya kamu pergi, kata David pelan, dan jangan kembali tanpa serif dan bukti yang terdokumentasi bahwa anjing-anjing itu milikmu. Fasad ramah Bennett menghilang. Kamu membuat kesalahan, Wilson. Anjing-anjing itu adalah properti berharga. Selamat tinggal, Tuan Bennett. Harold berkata dengan tegas, melangkah maju untuk menutup pintu. Saat truk Bennett menghilang di jalan masuk, David berbalik ke Emma. Apakah Ash takut ketika pria itu datang? Emma menggelengkan kepalanya, ekspresinya luar biasa intens. Bukan Ash, Sersan. Dia mengenalnya. Dia takut. David dan Harold bertukar pandang. Bagaimana kamu bisa tahu, sayang? Harold bertanya dengan lembut. Dia memberitahuku. Emma menjawab sederhana, seolah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Bukan dengan kata-kata, tapi aku tahu. Dia membawa Ash kembali ke ruang lumpur. Dia bilang dia orang jahat. Dia menyakiti anjing. Malam itu, saat Emma bersiap-siap untuk tidur, David memanggil Sarah Mitchell. Aku ingin kamu datang untuk memeriksa Sersan besok, apapun yang ada di bawah kulitnya, kita perlu tahu apa itu sekarang. Kondisinya masih rapuh, David, Sarah memperingatkan. Prosedur apapun membawa risiko. Bennett datang hari ini mengklaim dia miliknya. Ada sesuatu yang tidak beres, Sarah. Jika ada bukti yang bisa melindunginya, kita membutuhkannya. Sarah tiba pagi-pagi keesokan harinya dengan peralatan medisnya dan ekspresi suram. Aku akan melakukan ini dengan satu syarat. Jika menghilangkan apapun yang ada di bawah kulitnya menyebabkan komplikasi, kamu biarkan aku membawanya ke klinikku segera. Disetujui, kata David, meskipun memikirkan Sersan meninggalkan perlindungan mereka membuatnya tidak nyaman. Aku ingin membantu, Emma mengumumkan, muncul di pintu dengan Ash di tumitnya. Anak anjing itu telah menjadi bayangannya, mengikutinya kemanapun dengan perhatian yang setia. Sarah tersenyum ramah. Sebenarnya, Emma, kamu bisa membantu dengan membuat Ash sibuk di ruangan lain. Prosedur ini mungkin membuatnya kesal. Emma tampaknya akan memprotes, tetapi setelah beberapa saat pertimbangan dia mengangguk. Ayo, Ash, panggilnya, memimpin anak anjing yang enggan itu menuju dapur. Ayo buat sarapan. Dengan Emma pergi, Sarah menyiapkan instrumennya. Aku akan memberinya anestesi lokal, tetapi dia akan sadar. David, kamu harus menahannya. Sersan menyaksikan persiapan dengan tenang, matanya yang cerdas mengikuti setiap gerakan. Ketika David berlutut di sampingnya, menggumamkan jaminan, dia meletakkan kepalanya di lututnya sebagai isyarat kepercayaan yang membawa benjolan tak terduga ke tenggorokannya. Prosedur memakan waktu kurang dari 10 menit. Tangan terampil Sarah membuat sayatan kecil, menyelidiki dengan lembut dan mengekstraksi benda kecil, tidak lebih besar dari sebutir beras. Apa itu? Harold bertanya. Mendekat, Sarah meletakkan benda itu di atas bantalan kain kasa yang bersih. Ini bukan microchip identifikasi standar. Ini lebih terlihat seperti perangkat pelacak. David menatap silinder kecil itu. Seseorang melacaknya. Mengapa? Aku tidak tahu. Sarah mengakui membersihkan dan menutup luka kecil itu, tetapi aku menduga Roy Bennett mungkin memiliki beberapa jawaban. Seolah-olah atas isyarat, suara kendaraan yang mendekat menarik perhatian mereka. David pindah ke jendela, menegang ketika dia mengenali truk Bennett, diikuti oleh mobil patroli serif. Mereka ada di sini, katanya dengan muram. Ayah, simpan perangkat itu di tempat yang aman. Sarah, tetaplah bersama Sersan. Harold dengan cepat memasukkan alat pelacak kecil itu ke dalam saku sementara David melangkah keluar untuk menemui pengunjung mereka. Sheriff Tom Grantham, seorang pria yang hanya David kenal sekilas, berdiri di samping Bennett, yang menggenggam sebuah map berisi dokumen. Tuan Wilson, Sheriff memulai dengan formal, Tuan Bennett di sini telah mengajukan laporan yang mengklaim bahwa Anda memiliki propertinya, khususnya seekor German Shepherd betina dan anak anjingnya. Dia memiliki dokumentasinya, dia menunjuk ke map itu. Kami ingin memverifikasi klaimnya. Tentu saja,
jawab David dengan tenang. Tetapi Anda harus tahu bahwa anjing yang dimaksud tiba di sini dengan luka parah, dengan luka tembak yang sesuai dengan senapan berkaliber kecil. Dia juga memiliki tag identifikasi militer mendiang istri saya yang tertanam di kalungnya, dan kami baru saja melepas apa yang tampaknya menjadi alat pelacak tidak sah dari bawah kulitnya. Ekspresi Sheriff tetap netral tetapi matanya menajam dengan minat. Alat pelacak? Itu konyol, Bennett menyela. Wilson mengarang cerita untuk menyimpan bibit unggul yang berharga. Sheriff David melanjutkan dengan mantap, saya percaya anjing-anjing ini terhubung dengan operasi perburuan liar yang sedang diselidiki oleh Ranger Thompson dan saya percaya Tuan Bennett tahu persis bagaimana tag militer istri saya berakhir pada anjing ini. Ketegangan mungkin akan berlanjut, tetapi pada saat itu suara Emma terdengar dari ambang pintu. Dia bukan miliknya. Dia mencoba melarikan diri darinya. Semua kepala menoleh untuk melihat gadis kecil itu berdiri dengan teguh di pintu masuk. Ash sekarang berada di kakinya daripada di tangannya. Anak anjing itu, merasakan ketegangan, menekan kaki Emma tetapi menghadapi orang asing itu dengan perhatian waspada. Emma, kembali ke dalam, kata David dengan lembut. Tidak, suara Emma lebih kuat daripada yang pernah David dengar selama bertahun-tahun. Dia maju selangkah, mata birunya terkunci dengan menantang pada Bennett. Sersan tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menyakiti anjing, kamu membuat mereka berkelahi, kamu menggunakan mereka untuk berburu ketika itu tidak diizinkan. Wajah Bennett menjadi gelap, kendalikan anakmu, Wilson. Sheriff mengangkat tangan membungkamnya. Nona muda, itu tuduhan serius. Bagaimana kamu tahu hal seperti itu? Emma berlutut untuk melingkarkan lengan di sekitar Ash, yang mulai gemetar. Sersan menunjukkannya padaku, bukan dengan kata-kata, tetapi aku tahu. Sheriff Bennett menggerutu, aku punya dokumen di sini yang membuktikan kepemilikan. Apakah Anda akan menegakkan hukum atau mendengarkan dongeng dari seorang? Pilihlah kata-kata Anda selanjutnya dengan sangat hati-hati. Bennett, David menyela, suaranya sangat tenang. Ketegangan itu dipecahkan oleh kedatangan truk dinas kehutanan Ranger Mike. Dia muncul tampak sangat resmi dalam seragam lengkapnya. Sheriff, dia mengangguk. Senang saya bisa bertemu dengan Anda. Saya punya sesuatu yang perlu Anda lihat. Dia mendekat sambil membawa tablet. Kami baru saja mendapatkan hasil dari laboratorium satwa liar negara bagian, sampel darah dari 3L yang diburu secara ilegal di tanah federal. Dan, Tuan Bennett, Anda akan tertarik untuk mengetahui bahwa sampel rambut yang dikumpulkan di lokasi yang sama cocok dengan garis darah tertentu dari German Shepherd, garis darah Anda, menurut catatan pendaftaran kennel. Wajah Bennett menjadi pucat di bawah kulitnya yang kecoklatan. Itu tidak membuktikan apapun. Mungkin tidak dengan sendirinya, Mike setuju, tetapi dikombinasikan dengan data pelacakan satelit yang menunjukkan pesta perburuan Anda di area terlarang pada tanggal-tanggal yang tepat itu dan pernyataan saksi dari 3 mantan klien yang telah memutuskan untuk bekerja sama daripada menghadapi tuntutan, dia membiarkan implikasinya menggantung di udara. Sheriff mempelajari Bennett dengan kecurigaan baru. Tuan Bennett, saya pikir kita perlu melanjutkan percakapan ini di kantor saya. Dia berbalik ke arah David. Klaim kepemilikan ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan. Anjing-anjing itu dapat tinggal di sini untuk saat ini. Saat Sheriff mengawal Bennett yang memprotes menuju mobil patroli, Mike mendekati David dengan senyum suram. Alat pelacak yang Anda sebutkan, saya ingin melihatnya. Mungkin itu adalah bagian terakhir yang kita butuhkan untuk menghubungkan Bennett ke jaringan perburuan liar antar negara bagian yang telah kita coba pecahkan selama bertahun-tahun. Setelah kendaraan-kendaraan itu pergi, ketegangan di rumah tangga Wilson memberi jalan kepada kelegaan yang hati-hati. Sarah menyelesaikan perawatannya terhadap Sersan sementara Harold menjelaskan apa yang telah mereka pelajari kepada Emma dalam istilah yang sesuai dengan usianya. Gadis kecil itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu kembali ke ruang lumpur untuk duduk bersama kedua anjing itu. Dia sedang memproses, Harold menjelaskan kepada Sarah. Emma memahami lebih dari yang bisa dia ungkapkan kadang-kadang. Sarah mengangguk sambil mengepak perlengkapan medisnya. Ikatan yang dia miliki dengan anjing-anjing ini luar biasa, terutama mengingat autismenya. Bukan meskipun autismenya, David mengoreksi dengan lembut. Aku mulai berpikir itu karena itu. Mari selalu mengatakan Emma melihat sesuatu secara berbeda, bukan lebih sedikit, hanya berbeda. Malam itu, setelah Sarah dan Mike pergi dengan janji untuk kembali keesokan harinya, David menemukan Emma tertidur di antara kedua German Shepherd itu. Sersan telah memposisikan dirinya secara protektif di belakang gadis itu sementara Ash meringkuk di dadanya.
Adegan itu membawa gelombang emosi yang tak terduga, kesedihan bercampur dengan sesuatu yang terasa mencurigakan seperti harapan. Harold muncul di sampingnya, suaranya lembut karena takjub. Selama bertahun-tahun saya bekerja dengan hewan, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Seolah apa? David mendorong ketika ayahnya terdiam, seolah mereka ditakdirkan untuk saling menemukan. Harold meletakkan tangan yang sudah keriput di bahu putranya. Mari akan bangga, kau tahu, bukan hanya pada Emma, tetapi juga padamu. Kau mempercayai naluri putrimu ketika semua orang mengabaikannya. David memperhatikan anaknya yang sedang tidur, damai untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Bennett akan melawan ini dan CPS masih akan datang untuk mengevaluasi kita. Biarkan mereka datang, kata Harold dengan keyakinan yang tenang. Beberapa koneksi melampaui dokumen dan protokol. Siapapun yang melihat Emma dengan anjing-anjing ini akan memahaminya. Seolah mendengar namanya, Emma bergerak sedikit, tangannya bergerak untuk beristirahat di cakar sersan, sebuah gerakan kecil kasih sayang alami sehingga David merasakan keraguannya surut. Pertempuran apapun yang ada di depan, mereka akan menghadapinya bersama, bukan hanya ayah, putri, dan kakek, tetapi keluarga mereka yang baru diperluas, terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dari darah atau keadaan. Di luar, bintang-bintang pertama muncul di langit yang semakin gelap dan di suatu tempat di kejauhan paduan suara coyote liar memulai lagu malam mereka. Di dalam kabin Wilson, Sersan mengangkat kepalanya dengan waspada mendengar suara itu, lalu kembali bersandar pada Emma dengan desahan puas. Dia ada di rumah. Akhir bulan pertama mereka dengan Sersan dan Ash membawa tantangan yang tak terduga. Emma berkembang pesat, berbicara lebih banyak, tersenyum, seringkali bahkan setuju untuk melakukan panggilan video dengan gurunya untuk melanjutkan beberapa pekerjaan sekolah dari rumah. Luka Sersan hampir sembuh dan dia mulai melakukan jalan-jalan singkat di sekitar properti. Selalu waspada, selalu mengawasi garis hutan seolah mengharapkan bahaya muncul kapan saja. Saat Ash berkembang menjadi anak anjing yang energik yang tingkahnya membawa tawa ke kabin setiap hari. Tetapi ketika cuaca bergeser menuju musim panas, awan gelap berkumpul, baik secara harfiah maupun kiasan, di atas keluarga Wilson. Tanda-tanda pertama masalah datang ketika Sersan menolak sarapannya suatu pagi. Anjing-anjing yang biasanya disiplin mengendus mangkuk yang ditawarkan David, lalu berbalik, bergerak kaku ke tempat tidurnya di sudut ruang lumpur. Itu tidak seperti dia, Harold berkomentar, menyaksikan dengan prihatin. Dia belum pernah melewatkan makan sejak minggu pertama itu. David berlutut di samping German Shepherd itu, menjalankan tangan berpengalaman di sepanjang tubuhnya. Dia mengizinkan pemeriksaannya tetapi merengek pelan ketika dia menyentuh perutnya. Dia panas, katanya, merasakan telinganya dan ada pembengkakan di sini di dekat lokasi luka lama. Dia segera menelepon Sarah. Dokter hewan tiba dalam waktu 1 jam, wajahnya suram saat dia memeriksa Sersan. Infeksinya kembali, dia mengkonfirmasi. Lebih buruk dari sebelumnya. Pecahan peluru yang saya khawatirkan telah bergeser dan ada peradangan internal yang signifikan. Dia menatap David, sikap profesionalnya nyaris tidak menutupi kekhawatirannya. Dia membutuhkan operasi, David, operasi nyata, bukan hanya perawatan lapangan yang bisa saya berikan di sini. Apapun yang diperlukan, kata David tanpa ragu. Kapan Anda bisa melakukannya? Sarah menggelengkan kepalanya. Itulah masalahnya. Klinik saya tidak dilengkapi untuk operasi tingkat ini. Dia membutuhkan pusat bedah hewan. Yang terdekat ada di Bristol, hampir 3 jam dari sini. Kalau begitu kita akan pergi ke Bristol, David menyatakan dengan tegas. Tidak sesederhana itu. Sarah merendahkan suaranya, melirik ke arah Emma, yang berada di dapur bersama Ash. Operasinya mahal, khusus, kita berbicara tentang ribuan dolar, dan dia ragu-ragu. Ada risiko yang signifikan. Sistemnya sudah terganggu dari infeksi dan kekurangan gizi yang berkepanjangan. Sebelum David dapat menjawab, Emma muncul di ambang pintu, Ash bertengger di tangannya seperti penjaga berbulu. Sersan benar-benar sakit, bukan? Ketegasan pertanyaannya mengejutkan orang dewasa. Sarah mengangguk, tidak pernah menyembunyikan kebenaran, bahkan untuk anak-anak. Ya, Emma, dia sangat sakit. Dia membutuhkan operasi untuk menjadi lebih baik. Kalau begitu kita harus membawanya, kata Emma sederhana, seolah masalah itu sudah selesai. Ayah masih memiliki dana khusus ibu, yang untuk keadaan darurat. David merasakan sengatan rasa bersalah.
Dia tidak menyadari Emma tahu tentang pembayaran asuransi kecil dari kematian Mary yang telah dia simpan untuk pendidikan masa depan Emma, tetapi tentu saja dia akan tahu. Emma tidak melewatkan apapun, bahkan ketika dia tampak terputus dari percakapan di sekitarnya. Kita akan mencari jalan keluar, janjinya, menatap tatapan tekad putrinya. Sarah, bisakah kamu membuat pengaturan? Kita bisa pergi hari ini. Sarah mengangguk, sudah meraih teleponnya. Saya akan menelepon Dr. Brennan di Metroan Animal Surgical. Jika kita pergi dalam waktu 1 jam, kita bisa sampai di sana sebelum mereka menutup penerimaan. 45 menit berikutnya berlalu dalam kesibukan yang kabur. Harold mengepak tas semalam untuk David dan Emma, sementara David dengan hati-hati memindahkan Sersan ke bagian belakang SUV-nya, menciptakan tempat tidur darurat dengan selimut dan bantal. Emma bersikeras membawa Ash, menolak untuk dipisahkan dari kedua anjing itu. Kakek akan menjaganya dengan baik, David mencoba beralasan. Tidak, suara Emma tegas. Ash harus ada di sana. Sersan akan takut tanpa dia. Pada akhirnya mereka berkompromi, Ash akan datang ke Bristol tetapi akan tinggal di hotel ramah hewan peliharaan bersama Emma sementara Sersan menjalani operasi. Harold akan tetap berada di kabin jika Ray Bennett atau sekutunya mencoba sesuatu tanpa kehadiran mereka. Saat mereka bersiap untuk pergi, Harold menekan amplop usang ke tangan David. Ambil ini, katanya pelan. Ibumu dan aku menyimpannya untuk sesuatu yang penting. Ini memenuhi syarat. David mengenali dana darurat orang tuanya, yang telah mereka pertahankan selama beberapa dekade, tidak pernah menyentuhnya meskipun mengalami kesulitan keuangan. Ayah, aku tidak bisa. Ya, kamu bisa, Harold menyela. Mary akan menginginkan ini. Begitu juga ibumu. Perjalanan ke Bristol tegang dan sunyi. Di kursi belakang, Emma duduk di samping tempat tidur darurat Sersan, satu tangan terus-menerus menyentuh anjing yang sakit itu, sementara Ash meringkuk di pangkuannya, sangat tenang, seolah merasakan beratnya situasi. Sarah telah mengikuti dengan kendaraannya sendiri, menjaga kontak telepon dengan pusat bedah. 2 jam dalam perjalanan, saat mereka menavigasi jalan pegunungan yang berliku, langit terbuka. Hujan turun dengan deras, mengurangi jarak pandang menjadi hanya beberapa kaki. David memperlambat SUV, buku-buku jari melebar di kemudi. Ayah, suara Emma datang dari kursi belakang, kecil, dengan kekhawatiran. Sersan bernapas aneh. David melirik ke belakang dengan cepat, ketakutan melonjak ketika dia melihat pernapasan Sersan yang berat dan cara matanya berkaca-kaca. Sarah, dia berbicara dengan mendesak ke speaker telepon. Ada sesuatu yang salah. Dia memburuk. Seberapa jauh kita dari Bristol? Suara Sarah berderak melalui koneksi. Setidaknya 40 menit dalam cuaca ini. Ada klinik hewan kecil di Cedar Grove, Sarah berkata setelah beberapa saat berpikir. Sekitar 10 menit di depan, tepat di Route 16. Dr. Jenkins bukan spesialis bedah, tetapi dia mungkin bisa menstabilkannya. David membuat keputusan seketika. Kirimkan alamatnya. Klinik pedesaan itu hanyalah sebuah rumah yang diubah dengan tanda kecil yang diterangi yang hampir tidak terlihat melalui hujan lebat. David berhenti di tempat parkir kerikil dan keluar dari mobil sebelum mesin berhenti sepenuhnya, bergegas menerobos hujan ke pintu depan. Itu terkunci. Dia mengetuk dengan putus asa, kelegaan menghampirinya ketika sebuah lampu menyala di dalam. Seorang pria tua dengan sweater dan kacamata baca membuka pintu, kejutan terlihat di wajahnya yang keriput. Kami tutup, tapi pria itu berhenti ketika dia melihat keputusasaan David yang basah kuyup. Apa yang terjadi? Anjingku, David berhasil. Dia sakit kritis. Infeksi internal dari luka tembak. Dr. Mitchell dari Pinterest mengirim kami. Pria itu, mungkin Dr. Jenkins, mengangguk dengan cepat. Bawa dia masuk melalui pintu samping. Lebih dekat ke ruang pemeriksaan. Di antara mereka, David dan dokter hewan membawa Sersan yang lemas ke klinik kecil itu. Emma mengikuti dengan Ash yang menempel di dadanya, hujan melekatkan rambut pirangnya ke wajahnya yang pucat. Dr. Jenkins bekerja dengan efisiensi yang tenang, memasukkan infus dan memberikan obat-obatan sementara David menjelaskan riwayat Sersan. Ini di luar praktik saya yang biasa, dokter hewan tua itu mengakui, mendengarkan dada Sersan dengan stetoskop. Tapi saya mengerti klinik Bristol masih 1 jam lagi dalam badai ini, dia menegakkan tubuh. Keputusan dibuat, saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk menstabilkannya. Infeksi menyebabkan shock septik.
Itulah mengapa dia jatuh begitu tiba-tiba. Emma berdiri di sudut, air mata diam-diam mengalir di wajahnya saat dia menyaksikan pernapasan Sersan yang berat. Ash merintih pelan di tangannya, berusaha turun untuk mencapai ibunya. Bisakah dia? Suara Emma pecah. Bisakah dia mendengar kita? Ekspresi Dr. Jenkins melembut saat dia berbalik ke arah anak itu. Saya percaya dia bisa, Nona muda. Mengapa Anda tidak berbicara dengannya sementara saya menyiapkan obat-obatan ini? Kadang-kadang suara yang akrab adalah obat terbaik. Emma mendekat dengan ragu-ragu, menurunkan Ash di samping ibunya di meja pemeriksaan. Anak anjing itu segera meringkuk di leher Sersan, tubuh kecilnya gemetar. Emma meletakkan satu tangan di kepala Sersan, yang lain di Ash. Kamu harus tinggal, bisiknya dengan keras. Kamu menemukan kami karena suatu alasan. Kamu membawa Ash kepada kami. Kamu tidak bisa pergi dulu. Suaranya jatuh lebih rendah sehingga David hampir tidak bisa mendengar kata-kata berikutnya. Ibu mengirimmu. Aku tahu dia melakukannya. Tolong jangan tinggalkan kami juga. Di luar, petir membelah langit, diikuti oleh guntur yang memekakan telinga. Lampu-lampu klinik berkedip dengan menakutkan, lalu padam, benar-benar, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan, hanya dipecah oleh kilatan badai. Generator seharusnya menyala, gumam Dr. Jenkins, meraba-raba mencari senter. Tetapi sebelum daya cadangan dapat menyala, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam iluminasi biru listrik singkat dari sambaran petir lain, David melihat mata Sersan terbuka. German Shepherd itu mengangkat kepalanya dengan lemah, hidungnya menempel di wajah Emma yang berlinang air mata, seolah mengumpulkan kekuatan dari anak itu. Ayah, Emma menangis. Dia bangun. Generator berdengung, lampu darurat menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Dr. Jenkins kembali ke sisi Sersan, keheranan tampak saat dia memeriksa tanda-tanda vitalnya. Detak jantungnya stabil, dia mengkonfirmasi. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi dia melawan. Selama 2 jam berikutnya mereka berjaga di samping Sersan. Badai mengamuk di luar, membuat perjalanan lebih lanjut tidak mungkin. Tetapi di dalam klinik kecil, kekuatan yang berbeda tampaknya bekerja. Kondisi Sersan meningkat dengan mantap di bawah perawatan Dr. Jenkins dan perhatian Emma yang tak tergoyahkan. Sarah tiba tepat saat hujan mulai mereda dan, basah dan khawatir, dia berunding dengan Dr. Jenkins dengan nada rendah, meninjau perawatannya dan respon Sersan. Luar biasa, Sarah mengakui kepada David. Obat-obatan yang dia berikan biasanya tidak akan menghasilkan peningkatan yang begitu dramatis. Seolah-olah apa? David mendorong ketika dia terdiam. Sarah menggelengkan kepalanya, seolah dia menolak untuk menyerah. Dia memperhatikan Emma yang tertidur di atas selimut di lantai, satu lengan di sekitar Ash, yang lain terulur untuk menjaga kontak dengan Sersan di meja pemeriksaan. Hubungan antara putrimu dan anjing-anjing ini, itu sesuatu yang istimewa, David, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan secara medis. Mari dulu mengatakan bahwa cinta adalah obat yang paling kuat, David menjawab dengan lembut. Saya selalu berpikir itu hanya sentimen yang indah. Pada tengah malam badai telah berlalu. Sersan telah cukup stabil bagi Dr. Jenkins untuk merasa nyaman melepaskannya ke perawatan David, dengan instruksi untuk melanjutkan ke Bristol di pagi hari untuk operasi yang masih diperlukan. Dia belum keluar dari bahaya, dia memperingatkan saat dia membantu mereka membaringkan Sersan kembali ke SUV. Tetapi dia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Apapun yang Anda lakukan, terus lakukan. Mereka menemukan motel ramah hewan peliharaan beberapa mil di jalan. Wanita tua di meja resepsionis melihat sekilas kelompok tempat tidur mereka. Pria kelelahan, anak tidur digendong di lengannya, anak anjing terselip di jaketnya, dan German Shepherd besar yang jelas sakit dibimbing dengan lembut ke kamar, dan diam-diam meningkatkan mereka ke suite lantai dasar yang lebih besar tanpa biaya tambahan. Di dalam kamar, David menciptakan tempat tidur darurat lain untuk Sersan di dekat pemanas, memberikan obat-obatan yang telah diberikan Dr. Jenkins dan akhirnya membiarkan dirinya tenggelam ke kursi. Adrenalin jam-jam terakhir memberi jalan ke kelelahan yang mendalam. Emma, yang telah terbangun selama transfer ke motel, duduk bersila di samping Sersan. Ash meringkuk di pangkuannya. Mata Sersan tetap tertuju pada wajah anak itu, ekspresi pengabdian sehingga membuat benjolan di tenggorokan David. Ayah, kata Emma tiba-tiba, suaranya jernih di ruangan yang sunyi. Aku tahu mengapa Sersan memiliki tag ibu. David menegakkan tubuh, kelelahan, sesaat terlupakan. Apa maksudmu, Emma? Ibu melatihnya sebelumnya,
Emma membelai telinga Ash dengan linglung. Bukan untuk tentara, untukku. Dia akan menjadi anjingku. Ketika dia selesai pelatihan, ibu memberitahuku tentang dia di surat-suratnya. David menatap putrinya, ingatan-ingatan bergegas kembali. Mari memang menyebutkan proyek khusus dalam surat-surat terakhirnya ke rumah. Seekor anjing pelayan yang dilatih khusus untuk Emma. Proyek itu berada pada tahap awal ketika Mari terbunuh. Dan dalam kesedihannya, David telah melupakannya sepenuhnya. Bagaimana kamu mengingat itu, Emma? Kamu masih sangat muda ketika ibu meninggal. Emma mengangkat bahu. Gerakan itu, baik seperti anak kecil dan anehnya dewasa. Aku mengingat semuanya, ibu memberitahuku. Aku tidak bisa membicarakannya. Terlalu menyakitkan. David pindah untuk duduk di samping putrinya, dengan hati-hati meletakkan lengan di sekitar bahu kecilnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat tentang mengingat Sersan? Aku tidak yakin pada awalnya, Emma mengakui, tetapi kemudian aku melihat tag itu dan aku mulai mengingat. Ibu mengatakan dia istimewa, bahwa dia akan membantuku ketika segala sesuatu menjadi terlalu keras atau menakutkan. Dia mengatakan Sersan akan selalu menemukan jalannya kepadaku, tidak peduli apa. Mata David berlinang air mata saat kepingan-kepingan itu jatuh ke tempatnya. Hadiah terakhir Mari kepada putri mereka entah bagaimana, melawan segala rintangan, telah memenuhi tujuannya, bukan dengan cara yang telah mereka rencanakan, tetapi dengan cara yang mungkin berarti lebih banyak. Di luar jendela motel, awan berpisah, mengungkapkan langit yang dipenuhi bintang. Di dalam, Sersan menghela napas dalam-dalam, akhirnya rileks menjadi tidur nyenyak, sekarang keluarganya berkumpul dengan aman di sekelilingnya. Besok akan membawa tantangan baru, operasi, pemulihan, pertempuran yang sedang berlangsung dengan mereka yang berusaha untuk mengklaimnya. Tetapi malam ini, pada saat ini, sesuatu yang telah lama rusak mulai sembuh. Operasi Sersan di pusat bedah hewan Bristol berhasil, tetapi jalan menuju pemulihan terbukti lebih menantang daripada yang diantisipasi siapapun. Dr. Brennan, seorang wanita berwajah tegas dengan pengalaman 3 dekade, telah mengangkat sisa-sisa peluru dan memperbaiki kerusakan internal dengan presisi yang cermat. Dia berhati-hati optimis ketika berbicara kepada David sesudahnya. Dia kuat, kata ahli bedah itu, meninjau catatan pasca operasi. Sangat luar biasa, mengingat apa yang telah dia lalui, tetapi pemulihan akan membutuhkan waktu dan tidak ada jaminan. Infeksi septik melakukan kerusakan yang cukup besar. Selama 3 hari mereka tetap berada di Bristol. Emma menolak untuk meninggalkan ruang tunggu pusat veteriner selama jam berkunjung, tubuh kecilnya meringkuk di kursi plastik yang tidak nyaman. Ash diam-diam menetap di sampingnya, seolah memahami kebutuhan akan kesabaran. Ketika mereka diizinkan kunjungan singkat dengan Sersan, Emma akan duduk di samping anjing yang sedang pulih, membisikkan dorongan yang tidak bisa didengar orang lain. Pada hari keempat, Dr. Brennan akhirnya membersihkan Sersan untuk dipulangkan dengan daftar panjang obat-obatan, instruksi perawatan, dan janji tindak lanjut. Perjalanan pulang jauh lebih menegangkan daripada perjalanan mereka ke Bristol, tetapi ketegangan yang berbeda memenuhi mobil, kesadaran bahwa sementara satu pertempuran telah dimenangkan, perang masih jauh dari selesai. Mereka tiba di kabin dan menemukan Harold menunggu dengan cemas di beranda. Kelegaannya melihat Sersan hidup tampak jelas, tetapi dengan cepat dibayangi oleh berita yang dibagikannya. Dinas Perlindungan Anak menelepon kemarin, dia memberitahu David dengan tenang saat mereka dengan hati-hati memindahkan Sersan ke tempat tidurnya di dalam. Mereka telah menjadwalkan kunjungan rumah untuk besok pagi. Dan bukan itu saja. Pengacara Bennett telah mengajukan permohonan sidang darurat mengenai kepemilikan anjing. Itu dijadwalkan untuk minggu depan. David menyerap informasi ini dengan pasrah yang suram. Kita tahu mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Ada hal lain, Harold ragu-ragu. Mike Thompson mampir. Alat pelacak yang mereka temukan pada Sersan, itu cocok dengan yang lain yang ditemukan dari properti Bennett selama penyelidikan mereka. Mereka sedang membangun kasus yang kuat melawannya untuk kegiatan perburuan ilegal. Tetapi apa yang jaksa ragu-ragu untuk memasukkan anjing-anjing itu dalam kasus itu, katanya itu, memperumit masalah, terutama dengan sengketa kepemilikan yang tertunda. David melirik ke arah ruang lumpur tempat Emma membaringkan Sersan ke tempat tidurnya, Ash melayang di dekatnya secara protektif. Kita akan melawan ini ayah, di setiap langkah. Tetapi pertarungan itu terbukti lebih sulit dari yang diantisipasi. Pekerja kasus CPS yang tiba keesokan paginya, seorang wanita muda bernama Jessica Rivera, dengan papan klip dan ekspresi hati-hati netral, menghabiskan 2 jam memeriksa kabin, mewawancarai David dan Harold,
dan mengamati interaksi Emma dengan kedua anjing itu. Meskipun dia tetap terlepas secara profesional, kekhawatirannya tampak jelas ketika dia meninjau catatan sekolah Emma dan mencatat kesenjangan signifikan dalam pendidikan formal. Tuan Wilson, katanya saat dia bersiap untuk pergi, saya memahami bahwa putri Anda telah membentuk keterikatan pada hewan-hewan ini, tetapi tugas saya adalah memastikan kebutuhan perkembangannya terpenuhi. Seorang anak autis membutuhkan dukungan khusus, pendidikan, sosial, terapeutik. Saya tidak melihat bukti itu di sini. Dengan hormat, Nona Rivera, David membantah, berjuang untuk menjaga suaranya. Emma telah membuat lebih banyak kemajuan dalam bulan-bulan sejak anjing-anjing ini tiba daripada dalam 2 tahun sebelumnya. Dia berbicara lagi. Dia terlibat. Tanyakan pada gurunya tentang sesi video yang telah mereka lakukan. 1 bulan peningkatan tidak mengimbangi kekhawatiran bertahun-tahun, jawab Rivera. Dan ada masalah keamanan. Ini bukan hewan peliharaan biasa, Tuan Wilson. Yang satu sedang pulih dari operasi besar setelah luka tembak dengan riwayat yang tidak diketahui. Sengketa kepemilikan menimbulkan pertanyaan tambahan. Mereka bukan hanya hewan peliharaan. Suara Emma datang dari lorong, mengejutkan kedua orang dewasa. Dia berdiri di sana memegang Ash. Ekspresinya luar biasa sengit untuk anak berusia 8 tahun. Sersan adalah hadiah terakhir ibuku kepadaku. Dia melatihnya untukku sebelum dia meninggal. Fasad profesional Rivera sedikit melunak. Emma, aku mengerti kau merasa seperti itu. Itu bukan perasaan, itu benar. Cengkeraman Emma pada Ash menegang secara protektif. Tanyakan pada siapapun yang bekerja dengan ibuku. Sersan dilatih sebagai anjing pelayanku. Pekerja kasus melirik David yang mengangguk setuju. Mari menyebutkannya dalam surat-suratnya. Kami telah mencoba untuk memverifikasi melalui unit lamanya, tetapi birokrasi militer bergerak lambat. Rivera membuat catatan terakhir di papan klipnya. Saya akan memasukkannya dalam laporan saya, tetapi saya ingin menjelaskan. Rekomendasi saya kemungkinan akan melibatkan peningkatan struktur dan dukungan profesional untuk Emma. Kita dapat membahas opsi yang memungkinkan anjing-anjing itu tetap berada di rumah, tetapi perubahan perlu dilakukan. Setelah dia pergi, David menemukan Emma duduk di samping tempat tidur Sersan, wajahnya terkubur di bulu Ash. Anak anjing itu menjilati air matanya dengan perhatian khusus. Mereka akan mengambilnya, kata Emma tanpa melihat ke atas, suaranya teredam. Tidak, mereka tidak akan, David berjanji berjongkok di sampingnya. Kita hanya perlu membuat beberapa penyesuaian. Mungkin mendapatkanmu beberapa terapi yang lebih terstruktur, kembali ke sekolah paruh waktu. Dia dengan lembut memalingkan wajahnya ke arahnya. Kita akan mencari jalan keluar, bersama. Untuk sesaat tampaknya penegasannya telah berhasil. Emma mengangguk dan bahkan berhasil tersenyum kecil. Tetapi malam itu beban sebenarnya dari situasi itu terwujud dengan cara yang tidak terduga. David terbangun karena gonggongan panik Ash, bukan lolongan main-mainnya yang biasa, tetapi suara-suara mendesak yang mengkhawatirkan. Dia bergegas ke kamar Emma, mendapati tempat tidurnya kosong. Kemudian dia mengikuti suara gonggongan ke ruang berlumpur. Emma meringkuk di samping Sersan di tempat tidur anjing itu, terisak tak terkendali. Sersan, meskipun dalam keadaan lemah, telah memposisikan dirinya sebagian di atas anak itu dalam postur, sementara Ash terus menggonggong dengan putus asa, mengelilingi mereka berdua. Emma, David berlutut di samping mereka, jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Apakah kamu terluka? Emma tidak bisa berbicara karena isakannya. Harold muncul di ambang pintu karena khawatir dengan keributan itu. Dia sedang mengalami meltdown, katanya, mengenali tanda-tanda dari tahun-tahun sebelumnya Emma. Itu sudah berlangsung sejak pekerja sosial pergi. Mereka telah menangani meltdown autisme Emma sebelumnya, respons emosional yang luar biasa yang datang ketika dia tidak dapat memproses atau mengekspresikan intensitas perasaannya. Tapi yang ini tampak berbeda. Entah bagaimana lebih dalam. Butuh hampir 1 jam untuk menenangkannya hingga cukup berbicara dengan jelas. Mereka akan mengambil Sersan dan Ash. Akhirnya dia berhasil mengucapkan di antara isak tangis yang terseduh-seduh. Sama seperti mereka mengambil ibu, semua orang pergi. David merasakan hatinya hancur karena ketakutan mentah dalam suara putrinya. Ibu tidak pergi karena pilihan, Emma. Dia akan tinggal bersama kita selamanya jika dia bisa. Sersan akan pergi juga. Emma bersikeras, berpegangan pada gembala Jerman itu. Dia sakit lagi,
Aku bisa merasakannya. Tatapan David beralih ke Sersan, menyadari dengan kengerian yang mulai tumbuh bahwa intuisi Emma benar. Napas anjing itu menjadi berat lagi dan dia tampak sangat lesu, bahkan memperhitungkan operasi baru-baru ini. Panggilan panik ke layanan dokter hewan darurat mengkonfirmasi ketakutan mereka. Sersan menunjukkan tanda-tanda komplikasi pasca operasi. Mereka disarankan untuk mengawasinya dengan cermat dan membawanya segera jika kondisinya memburuk. Sepanjang malam panjang berikutnya, Emma menolak untuk meninggalkan sisi Sersan. Dia dengan rajin membantu David, memberikan obat, memeriksa suhu, dan menawarkan sedikit air, sambil terus-menerus membisikkan dorongan semangat kepada anjing yang sakit itu. Ash tetap sama waspadanya, meringkuk di sisi ibunya, sesekali merengek pelan. Pagi harinya, kondisi Sersan agak stabil, tetapi dia tetap menolak makan. Tatapannya mengikuti Emma terus-menerus, seolah menarik kekuatan dari kehadiran anak itu. Sarah Mitchell tiba lebih awal, setelah berkendara langsung ke kabin setelah menerima pesan semalam dari David. Tidak jarang terjadi komplikasi setelah operasi yang begitu ekstensif, jelasnya setelah memeriksa Sersan. Bagian yang mengkhawatirkan adalah penolakannya untuk makan. Jika itu berlanjut, dia akan melemah dengan cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya David, memperhatikan saat Emma mencoba sekali lagi membujuk Sersan untuk mengambil sepotong kecil ayam dari telapak tangannya. Sarah menghela napas, sikap profesionalnya menghilang untuk mengungkapkan kekhawatiran yang tulus. Secara medis kita melakukan semua yang mungkin. Sisanya, dia menunjuk ke arah Emma dan Sersan. Terkadang itu bermuara pada kemauan, keinginan untuk berjuang untuk tetap tinggal. Sepanjang hari itu dan berikutnya, kondisi Sersan terus menurun. Meskipun upaya terbaik mereka, Emma hampir tidak pernah meninggalkannya. Melewatkan makan, dirinya tidur dalam waktu singkat, meringkuk di tubuh anjing yang lemah itu. David dan Harold bergantian duduk bersamanya, kekhawatiran mereka sendiri meningkat saat Sersan tampak semakin lemah. Pada pagi hari ketiga, Sarah tiba bersama Dr. Brennan yang telah berkendara dari Bristol atas permintaan mendesak Sarah. Pemeriksaan spesialis bedah itu menyeluruh, tetapi kesimpulannya suram. Infeksi telah kembali lebih resisten kali ini, jelasnya pelan kepada David di dapur, jauh dari pendengaran Emma. Kita bisa mencoba operasi lain, tetapi dalam keadaannya yang lemah, dia tidak akan selamat. David selesai memahami penilaian yang tak terucapkan. Dr. Brennan mengangguk enggan. Ada pilihan lain. Kita bisa membuatnya nyaman, mengelola rasa sakitnya, tetapi dia membiarkan implikasinya menggantung. Anda berbicara tentang eutanasia, kata Harold dengan datar. Itu akan menjadi pilihan yang paling baik, Dr. Brennan menegaskan. Dia menderita dan prognosisnya buruk. David merasa seolah tanah telah runtuh dari bawahnya. Aku perlu berbicara dengan Emma. Menemukan kata-kata untuk menjelaskan kepada anak berusia 8 tahun yang sudah trauma bahwa anjing kesayangannya mungkin perlu disuntik mati mungkin adalah hal tersulit yang pernah dilakukan David. Emma mendengarkan dengan ketenangan yang tidak wajar, mata birunya lebar dan tidak berkedip. Tidak, katanya ketika dia selesai. Bukan tangisan, bukan teriakan, hanya penolakan yang sederhana dan datar. Sersan belum siap untuk pergi. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Emma, sayang, Harold mencoba dengan lembut. Terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang yang kita cintai adalah membiarkan mereka pergi ketika mereka menderita. Dia tidak menderita karena dia sakit. Emma bersikeras dengan keyakinan yang mengejutkan mereka semua. Dia menderita karena dia khawatir tentang Ash, tentang aku. Dia pikir kita tidak akan baik-baik saja tanpanya. Orang dewasa bertukar pandang khawatir, tidak yakin bagaimana menanggapi proyeksi emosi yang begitu kompleks dari Emma pada anjing itu. Tetapi sebelum pun bisa merumuskan tanggapan, Emma sudah kembali ke sisi Sersan. Ash mengikuti dari dekat. Melalui jendela, David melihat putrinya mencondongkan tubuh dekat dengan gembala Jerman yang melemah. Bibirnya bergerak dalam apa yang tampak sebagai janji yang sungguh-sungguh. Apapun yang dia katakan, telinga Sersan sedikit terangkat, gerakan responsif pertama yang mereka lihat dalam beberapa jam. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, David mengakui kepada ayahnya, suaranya pecah. Jika kita kehilangan Sersan sekarang, setelah semua ini, aku tidak berpikir Emma akan pulih. Harold meletakkan tangan yang menenangkan di bahu putranya. Percayalah pada putrimu, David. Dia memahami Sersan dengan cara yang tidak kita lakukan. Dia menatap Emma, masih berbisik dengan penuh perhatian kepada anjing yang sakit itu. Mari selalu mengatakan Emma memiliki bakat.
Mungkin inilah saatnya kita benar-benar mempercayai itu. Malah membawa ketenangan yang tegang ke kabin Wilson. Dr. Brennan dengan enggan setuju untuk memberi Sersan 1 malam lagi sebelum membuat keputusan akhir tentang eutanasia, meninggalkan obat penghilang rasa sakit tambahan dan instruksi untuk perawatan kenyamanan. Sarah telah tinggal, menyiapkan stasiun pemantauan darurat di ruang berlumpur, memeriksa tanda-tanda vital Sersan setiap jam dan mendokumentasikan setiap perubahan halus. Emma menolak makan malam, menolak tidur, menolak kenyamanan. Dia hanya duduk di samping Sersan, satu tangan di dada anjing itu untuk merasakan setiap napas berat, tangan lainnya dengan linglung membelai Ash yang mempertahankan jagaannya sendiri. Anak anjing itu tumbuh tenang, seolah merasakan beratnya situasi, keceriaannya yang biasa digantikan oleh perhatian yang sungguh-sungguh yang tampak jauh melampaui beberapa bulan kehidupannya. Tak lama setelah tengah malam, ketika rumah telah jatuh ke dalam kesunyian yang tidak nyaman, David mendapati dirinya tidak bisa tidur. Dia berjalan diam-diam ke bawah, berhenti di pintu masuk ruang berlumpur. Pemandangan di depannya menghancurkan hatinya. Emma yang baru akhirnya menyerah pada kelelahan, meringkuk di sisi Sersan, satu tangan melingkar melindungi anjing itu. Sarah tertidur di kursi berlengan. Mereka telah pindah untuk papan klipnya masih di pangkuannya. Hanya Ash yang terjaga, mata cerdasnya bertemu dengan mata David dalam cahaya redup. Anak anjing itu bangkit dengan hati-hati, melepaskan dirinya dari pelukan longgar Emma tanpa membangunkannya. Dia berjalan diam-diam ke David, bukan dengan kegembiraannya yang biasa tetapi dengan tujuan yang disengaja. Dia menyenggol tangan David sekali, lalu berbalik ke arah Emma dan Sersan, melihat ke atas bahunya seolah mengharapkan David untuk mengikuti. Bingung, David melakukannya. Ash membawanya ke sisi Sersan, lalu mencakar pelan di tempat tidur anjing itu, bukan di bagian tempat Emma dan Sersan berbaring, tetapi di sudut, terselip di dinding. Dia mencakar lagi lebih mendesak ketika David tidak segera mengerti. "Ada apa, nak?" bisik David, berlutut di samping anak anjing itu. Ash merengek pelan, terus menggali di sudut tempat tidur. David dengan hati-hati mengangkat tepi bantal tebal itu, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi Ash tidak puas. Dia mendorong moncongnya lebih jauh ke bawah tempat tidur itu sendiri, ke arah papan dasar dinding. David menggeser tangannya di sepanjang lantai, tempat Ash menunjukkan terkejut ketika jari-jarinya bertemu sesuatu yang kecil dan keras. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati, sebuah benda logam kecil yang berkilauan redup dalam cahaya redup. Itu adalah flash disk USB, lapuk dan tergores, tetapi utuh, disegel di dalam wadah tahan air kecil. "Apa-apaan ini?" gumamnya, membaliknya di telapak tangannya. Gerakan itu membangunkan Sarah, yang menegakkan diri di kursi dengan terengah pelan. "David, apakah ada yang salah? Apakah dia?" Tidak ada perubahan, dia meyakinkannya, dengan cepat menunjukkan padanya apa yang telah dia temukan. "Ash baru saja membawaku ke ini." Itu tersembunyi di bawah tempat tidur Sersan di dinding. Sarah mengambil flash disk USB itu, memeriksanya dengan kebingungan yang kabur. "Bagaimana ini bisa sampai di sini? Kita baru saja membawa tempat tidur ini beberapa minggu yang lalu." Sebuah pikiran menghantam David, "Bukan kita, Emma, ingat." Dia bersikeras mengatur ruang pemulihan Sersan sendiri. Dia melirik putrinya yang sedang tidur. Dia pasti menyembunyikannya di sana. Tapi mengapa? Dan dari mana dia mendapatkannya? David tidak punya jawaban. Dia mengantongi flash disk itu, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berbicara dengan Emma di pagi hari. Untuk saat ini, dia hanya menyesuaikan selimut di bahu putrinya dan kembali ke jaganya yang terganggu. Pagi hari tidak membawa perbaikan dalam kondisi Sersan. Jika ada, dia tampak lebih lemah, matanya yang dulu waspada sekarang kusam dan tidak fokus. Dr. Brennan kembali memeriksanya, memastikan apa yang sudah mereka takutkan. Waktu hampir habis. "Aku bisa memberinya sampai siang ini," katanya lembut kepada David. "Tetapi memperpanjang hal-hal di luar itu akan kejam." David mengangguk, tenggorokannya terlalu kencang untuk berkata-kata. Dia perlu memberitahu Emma untuk mempersiapkannya entah bagaimana, tetapi putrinya telah menghilang ke atas setelah obat pagi Sersan, membawa Ash bersamanya. Dia menemukannya di kamarnya duduk bersila di lantai dengan peti kaki militer lama Mari terbuka di depannya. Anak anjing itu duduk dengan penuh perhatian di sisinya. "Emma," David mendekat dengan hati-hati, mengenali kotak yang berisi beberapa barang pribadi yang dikembalikan setelah kematian Mari, barang-barang yang belum pernah Emma tunjukkan minat untuk memeriksanya sebelumnya. "Apa yang sedang kamu lakukan, sayang?" Emma mendongak,
Ekspresinya sangat tenang. Mencari surat-surat ibu yang lain, yang rahasia. David merasakan hawa dingin menjalarinya. Surat-surat rahasia? Yang tentang Sersan, tentang misi? Emma terus menggeledah isi loker dengan ketelitian, mengeluarkan setiap barang, memeriksanya, dan menyisihkannya. Ibu bilang akan ada bukti jika kita membutuhkannya. David berlutut di samping putrinya dengan lembut menenangkan tangannya. Emma, apa yang kamu bicarakan? Misi apa? Sesaat Emma tampak frustrasi dengan kegagalannya untuk mengerti, tetapi kemudian ekspresinya menjadi jelas, seolah membuat keputusan. Aku menemukan flash disk USB di kalung Sersan, bagian dalam seperti tanda pengenal ibu. David menatapnya, bagian-bagian mulai menyatu. Kamu menemukan flash disk itu ketika Sersan pertama kali tiba. Kamu sudah memilikinya selama ini? Emma mengangguk. Aku menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Surat ibu bilang untuk menjaganya tetap aman sampai kita menemukan semua bagian. Surat apa, Emma? Tanya David, berusaha menjaga suaranya tetap lembut meskipun urgensi yang tumbuh di dalam dirinya. Kapan ibu memberitahumu ini? Alih-alih menjawab, Emma meraih lebih dalam ke dalam peti kaki, mengeluarkan bagian bawah palsu yang tidak diketahui David keberadaannya. Di bawahnya terletak sebuah amplop tertutup, tulisan tangan Mari segera dapat dikenali di bagian depan. Untuk Emma, ketika anjing-anjing itu pulang. Dengan tangan gemetar, David membuka amplop itu, berhati-hati untuk tidak merobek apa yang mungkin menjadi pesan terakhir istrinya kepada putri mereka. Di dalamnya ada satu halaman yang ditulis dalam tulisan khas Mari. Emma sayangku, jika kamu membaca ini, sesuatu telah terjadi padaku, tetapi Sersan telah menemukanmu, seperti yang aku latih dia untuk melakukannya. Dia membawa informasi penting yang bisa membahayakanmu. Jangan percayai siapapun kecuali ayahmu dan kakekmu. Ketika ketiga bagian itu bersatu flash disk, tanda pengenal, dan apa yang tersembunyi di perangkat pelacak anak anjing, kebenaran akan menjadi jelas. Aku minta maaf atas rahasia-rahasia itu. Semua yang aku lakukan adalah untuk melindungi kalian dan untuk menghentikan orang jahat menggunakan hewan untuk menyakiti orang lain. Sersan akan menjagamu seperti yang akan kulakukan. Dia tahu siapa yang bisa dipercaya. Dengan semua cintaku, selamanya dan selalu, Ibu. David membaca surat itu 2 kali, pikirannya berlomba. Emma, mengapa kamu tidak menunjukkan ini padaku sebelumnya? Surat itu mengatakan, ketika anjing-anjing itu pulang, mereka tidak pulang sampai sekarang. Logika Emma lugas, tidak terbantahkan dalam kepastian kekanak-kanakannya. Dan kita tidak memiliki ketiga bagian itu sampai Dr. Sarah mengeluarkan pelacak dari Sersan. David ingat perangkat pelacak kecil yang telah mereka keluarkan dari bahu Sersan, yang telah diambil Mike sebagai bukti melawan Bennett. Bagian ketiga ada di perangkat pelacak, gumamnya, meraih ponselnya. Kita perlu menelepon Mike sekarang. Sementara dia melakukan panggilan, Emma kembali mengatur barang-barang dari peti kaki, tampaknya tidak terganggu oleh urgensi di sekitarnya. Ash tetap di sisinya, sesekali menyenggol barang-barang tertentu dengan hidungnya, seolah membantunya mencari. Mike tiba dalam 1 jam, perangkat pelacak laut disegel dalam kantong bukti. Dia mendengarkan dengan serius saat David menjelaskan wahyu Emma, memeriksa surat Mari dengan skeptisisme praktis seorang penjaga hutan dan kekhawatiran yang meningkat dari seorang teman. Ini luar biasa, akunya akhirnya. Tetapi itu selaras dengan apa yang telah kita kumpulkan tentang operasi Bennett. Dia tidak hanya berburu secara ilegal, dia melatih anjing untuk membantu dalam perburuan ilegal spesies yang terancam punah menggunakan teknik pelatihan militer. Jika Mari menemukan ini, dia mungkin telah mengumpulkan bukti. David menyelesaikan kemungkinan mengerikan yang terbentuk, bukti yang membuatnya terbunuh. Mike mengangguk muram. Orang-orang yang terlibat dalam perdagangan satwa liar internasional tidak ragu untuk menghilangkan ancaman, tetapi mereka juga ingin bukti itu dihancurkan. Jadi, apa yang ada di perangkat ini? Tanya David, menunjuk ke flash disk USB dan chip pelacak. Dan bagaimana mereka terhubung ke tanda pengenal anjing Mari? Mari kita cari tahu, jawab Mike, mengeluarkan laptop dari truknya. Tanda pengenal dulu. Menggunakan alat presisi, Mike dengan hati-hati membuka tanda pengenal militer yang mereka temukan di kalung Sersan beberapa minggu sebelumnya. Di dalamnya ada microchip yang mirip dengan yang digunakan dalam kartu kredit, perangkat penyimpanan yang disamarkan sebagai tanda pengenal standar. Mike bergumam dengan apresiasi. Istrimu tahu apa yang dia lakukan. Flash disk USB berisi file terenkripsi yang tidak dapat dibuka oleh laptop dinas kehutanan Mike,
tetapi chip dari dalam tanda pengenal anjing berfungsi sebagai kunci otentikasi yang membuka sebagian data. Apa yang mereka temukan mengkonfirmasi kecurigaan mereka yang berkembang. Catatan rinci tentang operasi perburuan ilegal Bennett, termasuk daftar klien yang menampilkan pemburu internasional kaya, tanggal, lokasi, dan informasi perbankan. Ini cukup untuk menutup mereka sepenuhnya, kata Mike sambil memindai dokumen-dokumen itu, tetapi masih ada lebih banyak data yang terkunci di balik enkripsi tambahan. Kita membutuhkan apa yang ada di perangkat pelacak itu. Komponen ketiga terbukti lebih menantang. Pelacak kecil itu telah rusak, baik karena waktunya di bawah kulit Sersan maupun karena proses ekstraksi. Mike bekerja dengan hati-hati menghubungkannya ke peralatan khusus dari truknya, sementara David kembali ke ruang berlumpur untuk memeriksa Sersan dan memperbarui Sarah. Apa yang dia temukan membuatnya terhenti. Di ambang pintu, Sersan sedang duduk dengan lemah, goyah, tetapi tegak, dengan Emma berlutut di depannya dahi, menekan moncong anjing itu dalam apa yang tampak hampir seperti persekutuan. Ash mengelilingi mereka berdua, ekornya bergoyang dengan harapan yang hati-hati. Dia merespons, bisik Sarah dari kursi, ketidakpercayaan tampak jelas dalam suaranya. Demamnya sudah turun. Aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi dia berjuang lagi. David menyaksikan saat Emma membisikkan sesuatu kepada Sersan dan anjing itu merespons dengan ketukan samar ekornya ke tempat tidur. Momen itu terasa sakral, entah bagaimana komunikasi di luar pemahamannya. David. Panggilan mendesak Mike memecah mantra itu. Kamu perlu melihat ini sekarang. Di ruang tamu, Mike berhasil mengekstrak data dari perangkat pelacak yang rusak. Di layar ada foto-foto, puluhan foto, menunjukkan Bennett dengan berbagai klien internasional berdiri di atas hasil buruan ilegal. Yang lebih mencela adalah gambar-gambar fasilitas pelatihan di mana anjing-anjing, termasuk gembala Jerman yang tampak sangat mirip dengan Sersan, dikondisikan menggunakan metode kejam. Mari mendokumentasikan semuanya, kata Mike, menggulir bukti, nama, tanggal, lokasi. Bennett tidak hanya berburu secara ilegal sendiri. Dia menjalankan operasi perburuan ilegal kelas atas di beberapa negara bagian, menggunakan anjing terlatih untuk melacak spesies yang terancam punah. Dan mari menemukan ini bagaimana? Tanya David, berjuang untuk mendamaikan informasi baru ini dengan apa yang dia ketahui tentang pekerjaan militer istrinya. Mike menunjuk ke folder berjudul Operasi Penjaga. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang tampak resmi yang merinci inisiatif konservasi satwa liar militer bersama, yang tampaknya menjadi bagian dari MARI. Dia ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya anjing-anjing yang dilatih militer, jelas Mike, memindai file-file itu, anjing-anjing seperti Sersan. Militer kehilangan jejak anjing-anjing pekerja setelah diberhentikan. Anjing-anjing dengan pelatihan khusus berharga ribuan bagi pembeli yang tepat. Sebuah dokumen baru muncul di layar, pendaftaran program pemuliaan dengan foto dan detail Sersan. Di sebelahnya ada gambar anak-anak anjing, salah satunya jelas adalah Ash. Dia mendokumentasikan seluruh operasi Bennett. David menyadari, tidak hanya perburuan ilegal tetapi juga perdagangan anjing, dan memastikan bukti itu akan bertahan bahkan jika dia tidak. Mike menambahkan dengan tenang, ketiga bagian ini, dipisahkan dan disembunyikan, masing-masing tidak berguna tanpa yang lain. Istrimu brilian, David. Keributan dari ruang berlumpur, menyela mereka, Sarah, memanggil nama David dengan urgensi yang. Mereka bergegas kembali untuk menemukan Emma berdiri di pintu belakang yang terbuka, Ash di kakinya. Keduanya melihat ke hutan dengan fokus yang intens. Dia baru saja bangun dan berjalan keluar, jelas Sarah, menunjuk ke arah halaman di mana Sersan perlahan, goyah, tetapi mantap, berjalan menuju garis pohon. Aku tidak bisa menghentikannya dan Emma bersikeras agar kita tidak mencoba. Dia mendengar sesuatu, kata Emma tanpa berbalik. Seseorang datang. Tidak lama setelah kata-kata itu meninggalkan mulutnya, suara kendaraan mendekat dari depan kabin mencapai mereka. Bukan gemuruh truk Herald yang familiar yang kembali dari kota, tetapi geraman agresif dari beberapa mesin yang bergerak terlalu cepat di jalan masuk pribadi mereka. Tangan Mike secara naluriah pergi ke senjata dinasnya. Bennett, katanya muram. Dia pasti telah diberitahu tentang bukti itu. David membuat keputusan sepersekian detik. Sarah, bawa Emma dan anjing-anjing itu keluar dari belakang. Pergi ke tempat berburu lama di hutan timur. Emma tahu di mana. Tetap di sana sampai aku datang menjemputmu, sampai kamu mendengar langsung dari Sheriff Grantham. Ayah, jangan, Emma memprotes, berbalik kepadanya dengan ketakutan di matanya. Sersan terlalu lemah, dia tidak bisa lari.
Kalau begitu gendong dia, David bersikeras, sudah bergerak ke arah depan kabin di mana mereka sekarang bisa mendengar pintu mobil terbanting. Pergi sekarang. Saat Sarah mengumpulkan persediaan darurat, David berlutut di depan putrinya, menggenggam bahunya dengan kuat. Emma, dengarkan aku. Apa yang ibumu temukan, apa yang Sersan bawa kepada kita, itu akan menghentikan orang jahat menyakiti lebih banyak hewan. Tapi sekarang kamu harus berani. Kamu perlu melindungi Sersan dan Ash seperti mereka melindungimu. Bisakah kamu melakukan itu? Emma menatapnya dengan mantap, sesuatu dari tekad Mari menyala di mata birunya. Ya, tetapi kamu harus berjanji untuk datang menjemput kami. Aku berjanji, David bersumpah, mengecup keningnya sebelum dengan lembut mendorongnya ke arah Sarah, yang berdiri siap di pintu belakang. Sekarang pergi, tetap tenang, tetap tersembunyi. Saat putrinya menghilang ke dalam hutan, Sersan mengumpulkan kekuatan yang sebelumnya tidak terlihat untuk mengikuti. Meskipun dalam kelemahannya, David berbalik untuk menghadapi apapun yang datang. Flash disk USB dan bukti yang dikandungnya terselip aman di sakunya. Mike berdiri di sampingnya, radio di tangan, sudah memanggil bantuan. Di luar, suara Bennett memanggil dengan ramah palsu tetapi dengan nada mengancam. Wilson, kita perlu berbicara tentang anjing-anjingku sekarang juga. David bertukar pandang muram dengan Mike. Konfrontasi terakhir telah tiba, tetapi kali ini mereka memiliki bukti Mari dan kebenaran akhirnya akan terungkap. David Wilson melangkah ke beranda depan kabin, dengan sengaja menarik pintu tertutup di belakangnya. Mike Thompson tetap di dalam, memposisikan dirinya di dekat jendela dengan senjata dinasnya terhunus, diam-diam memanggil bantuan melalui radio. Di jalan masuk Rikil 3 kendaraan telah parkir setengah, truk Bennett yang terciprat lumpur dan 2 SUV yang tidak dikenal dengan plat nomor luar negara bagian. Bennett sendiri berdiri di bagian bawah tangga beranda, diapit oleh 2 pria. David tidak mengenali keduanya. Dengan mata keras dan penuh perhatian dari para profesional yang terbiasa dengan situasi berbahaya, bukan pemburu lokal atau teman, tetapi otot sewaan. Wilson? Bennett memanggil dengan keramahannya yang palsu, membentang tipis di atas ketegangan yang jelas. Sepertinya kita salah paham terakhir kali. Kupikir kita bisa menjernihkan semuanya hari ini. Tidak ada yang perlu dijernihkan, Bennett, jawab David dengan nada suara, mengukur jarak antara dirinya dan para pria itu, mengukur waktu. Setiap menit dia membuat mereka berbicara adalah menit lain bagi Emma, Sarah dan anjing-anjing itu untuk masuk lebih dalam ke hutan, menit lain lebih dekat ke kedatangan. Anjing-anjing itu bukan milikmu, tidak pernah. Fasad ramah Bennett tergelincir ekspresinya mengeras. Kamu terlalu jauh, Wilson. Ini bukan tentang beberapa anjing kampung lagi. Rekan-rekan saya di sini telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar dalam program pemuliaan saya dan mereka tidak akan pergi tanpa properti mereka. Program pemuliaan? David membiarkan nada penghinaan memasuki suaranya, dengan sengaja memprovokasi. Apakah itu yang Anda sebut menembak anjing dan menggunakannya untuk berburu spesies yang terancam punah secara ilegal? Kedua orang asing itu bertukar pandang, jelas terganggu oleh pengetahuan khusus David. Wajah Bennett memerah karena marah. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, gerutunya. Di mana anjing itu dan anaknya dan flash disk USB yang ditemukan anak nakalmu? David merasakan hawa dingin menjalarinya saat menyebut flash disk itu. Seseorang telah mengawasi mereka mungkin selama berhari-hari. Tidak ada flash disk USB, dia berbohong dengan lancar, dan anjing yang kamu tembak sudah mati. Rekan-rekanmu dapat mengajukan klaim asuransi. Salah satu pria itu melangkah maju, tinggi dengan rambut perak dan arloji mahal yang berkilauan di pergelangan tangannya. Aksennya Eropa, mungkin Jerman. Tuan Wilson, tidak perlu ketidaksenangan. Kami adalah pengusaha. Sebutkan harga Anda untuk anak anjing yang selamat dan data dan kami dapat menyelesaikan situasi ini untuk keuntungan semua orang. Tidak tertarik, kata David datar. Pria itu menghela napas seolah benar-benar kecewa. Kalau begitu, aku khawatir kita harus bersikeras. Dia mengangguk kepada temannya, yang meraih di bawah jaketnya dengan efisiensi yang terlatih. Sebelum situasi dapat meningkat lebih jauh, lolongan sirene yang jauh memecah ketegangan. Kepala Bennett tersentak ke arah suara itu, kepanikan menggantikan amarahnya. Kamu memanggil polisi, dia menuntut. Kamu bodoh, kamu tidak tahu apa yang kamu terlibat. Sebenarnya, suara Mike datang dari ambang pintu saat dia melangkah ke beranda, di samping David lencana dan senjata terlihat jelas, dia tahu persis apa yang dia terlibat. Ray Bennett,
Kamu ditangkap karena perburuan ilegal, kekejaman terhadap hewan, pencurian properti pemerintah dan konspirasi untuk melakukan perdagangan satwa liar. Teman-temanmu di sini mungkin ingin menambahkan penghalangan keadilan dan mengancam saksi ke resume mereka. Rekan-rekan Bennett sudah mundur ke arah kendaraan mereka, jelas tidak mau mengambil risiko konfrontasi dengan penegak hukum. Bennett sendiri berdiri membeku, perhitungan terlihat di wajahnya saat dia menimbang pilihannya. Ini belum berakhir, akhirnya dia meludahkan, mundur ke arah truknya. Anjing-anjing itu masih milikku. Aku punya dokumen. Dokumen palsu, Mike menyela dengan tenang, dibantah oleh catatan dinas militer dan data microchip yang telah kami pulihkan. Ini sudah berakhir, Bennett. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak tuntutan yang akan kamu hadapi ketika kita selesai. Saat mobil patroli mendaki bukit, Bennett melakukan serangan putus asa ke arah truknya. Dia berhasil membuka paksa pintu sebelum deputi pertama tiba, senjata terhunus memerintahkannya untuk membeku. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan yang terkendali, Bennett ditahan, rekan-rekannya ditahan untuk diinterogasi, pernyataan diberikan bukti diamankan. Melalui semua itu, pikiran David tetap tertuju pada Emma dan anjing-anjing yang tersembunyi di suatu tempat di hutan lebat di belakang kabin. Sudah hampir 1 jam sebelum dia akhirnya bisa melepaskan diri dari para penyelidik, Mike menemaninya saat mereka menuju ke hutan menuju tempat berburu lama. Struktur kayu kecil itu telah dibangun oleh ayah David beberapa dekade sebelumnya, diposisikan di ketinggian yang sedikit menghadap ke lapangan alami di mana rusa sering merumput saat senja. Emma. David memanggil saat mereka mendekat, tidak ingin mengejutkan mereka. Ini ayah dan Mike. Sekarang aman. Pintu tempat berburu itu berdiri terbuka dan wajah Sarah muncul tegang karena khawatir, tetapi tidak terluka. Kami di sini, dia membalas, tetapi kamu perlu bergegas. Desakan dalam suaranya membuat David berlari secepat mungkin untuk menempuh jarak yang tersisa. Di dalam gubuk kecil, dia menemukan Emma berlutut di samping Sersan, yang berbaring miring, bernapas dangkal. Ash menempel padanya, merengek pelan, moncongnya bertumpu di leher ibunya. Dia membawa kami ke sini, Sarah menjelaskan dengan tenang lalu pingsan. Aku sudah melakukan apa yang kubisa dengan persediaan yang kita punya, tapi dia semakin lemah, David. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membawa Emma ke tempat yang aman. David berlutut di samping putrinya, yang menatapnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Ayah janji dia akan baik-baik saja, bisik Emma, tuduhan dan permohonan bercampur dalam suaranya. Ayah tahu, sayang, jawab David, tenggorokannya tercekat oleh emosi. Dan kita akan mencoba segala yang kita bisa. Bersama-sama mereka membuat tandu dari jaket Mike dan cabang-cabang yang dipotong dari pohon-pohon muda di dekatnya. Dengan sangat hati-hati, mereka mengangkat Sersan ke tandu darurat itu. Emma berjalan di sampingnya sepanjang perjalanan kembali ke kabin. Satu tangannya tidak pernah meninggalkan bulu anjing itu. Ash mengikuti dengan sungguh-sungguh, sangat tenang, seolah mengerti keseriusan situasi. Kembali di kabin, yang sekarang ramai dengan penegak hukum, Dr. Brennan telah tiba dari Bristol, setelah diberitahu oleh panggilan darurat Sarah. Pemeriksaannya terhadap Sersan cepat tapi menyeluruh, ekspresinya suram, saat dia memberikan obat dan memasang infus. Pengerahan tenaga ini terlalu berat, katanya kepada David secara pribadi, sementara Emma duduk bersama Sersan di ruang berlumpur. Sistemnya sudah terganggu. Maaf, tapi aku tidak yakin dia akan pulih dari kemunduran ini. David merasakan beratnya kata-kata itu seperti pukulan fisik. Dia menyelamatkan nyawa putriku hari ini, katanya, suaranya serak. Entah bagaimana dia tahu bahaya akan datang. Dia membawa mereka ke tempat aman meskipun hampir tidak bisa berjalan. Ketidakpedulian profesional Dr. Brennan melunak. Kesetiaan semacam itu luar biasa, tapi itu tidak mengubah kondisi fisiknya. Hal terbaik sekarang adalah membiarkannya pergi dengan tenang, tanpa penderitaan lebih lanjut. David mengangguk, keputusan yang tak terhindarkan itu membebani dirinya. Biarkan aku berbicara dengan Emma dulu. Dia menemukan putrinya persis seperti yang dia tinggalkan, duduk bersila di samping tempat tidur Sersan. Ash meringkuk di pangkuannya. Napas gembala Jerman itu semakin berat, matanya yang dulu cerah menjadi keruh karena kesakitan, meskipun sudah diberi obat. David mulai dengan lembut berjongkok di sampingnya. Dr. Brandon berpikir Sersan menderita. Dia pikir mungkin sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Emma tidak mendongak, jari-jarinya terus membelai lembut bulu Sersan. Dia belum siap, katanya dengan keyakinan tenang. Dia sedang menunggu.
Menunggu apa, sayang? Untuk kita melihat. Pesan terakhir ibu, yang hanya diketahui Sersan. Emma akhirnya mengangkat matanya untuk bertemu dengan mata ayahnya. David merasakan gelombang kesedihan baru atas penolakan putrinya yang teguh. Emma, kadang-kadang, ketika kita mencintai seseorang, hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah membiarkan mereka pergi ketika mereka kesakitan. Bukan itu yang ibu katakan, balas Emma, suaranya sangat tenang. Suratnya mengatakan, ketika ketiga bagian disatukan, kebenaran akan jelas. Kita sudah menemukan USB dan chip di kalung ibu, tapi kita belum benar-benar melihat apa yang ada di pelacak Sersan. Keyakinan dalam suara putrinya membuat David terdiam. Mike memiliki data dari pelacak. Dia sedang meninjaunya sekarang dengan para penyelidik. Tidak semuanya, desak Emma. Sersan tahu di mana harus mencari. Dia dengan lembut menggeser Ash dari pangkuannya dan memegang wajah anak anjing itu di tangannya, menatap langsung ke matanya seolah berkomunikasi dalam diam. Setelah beberapa saat, Ash menyala sekali dan berlari dengan sengaja menuju ruang tamu tempat Mike dan timnya telah menyiapkan peralatan mereka. David mengikuti dengan bingung, menyaksikan Ash langsung menuju laptop Mike, meletakkan cakarnya dengan sengaja di keyboard. Apa yang dia lakukan? Tanya salah seorang penyelidik, berusaha menjauhkan anak anjing itu dari peralatan sensitif itu. Tunggu, kata Mike, mempelajari layar tempat cakar Ash secara tidak sengaja membuka file baru, yang belum mereka perhatikan sebelumnya. Ada sesuatu di sini. File tersebut berisi video yang dicap 3 tahun sebelumnya. Mike mengklik putar dan wajah Mary Wilson memenuhi layar. David merasa dunia berhenti di sekelilingnya. Istrinya, hidup, bersemangat, bertekad, tampak dari layar, fitur-fiturnya yang familiar mengirimkan kejutan pengakuan melalui dirinya. Jika kamu menonton ini, kata suara Mary yang direkam, maka Sersan telah menyelesaikan misinya dan menemukan keluargaku, David, Emma. Aku sangat menyesal atas kerahasiaannya. Apa yang dimulai sebagai penyelidikan rutin terhadap anjing-anjing pekerja militer yang hilang membawaku untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia menjelaskan bagaimana dia telah mengungkap operasi Bennett, bagaimana dia telah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan bekerja dengan intelijen militer, bagaimana dia telah mulai melatih Sersan secara khusus untuk Emma, mengetahui hubungan khusus putrinya dengan hewan suatu hari nanti akan menjadi kekuatan terbesarnya. Jika sesuatu terjadi padaku, Mari melanjutkan suaranya, tenang, meskipun pengakuan implisit tentang bahaya. Sersan telah dilatih untuk melindungi bukti dan menemukanmu. Percayai dia tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Video itu berakhir dengan Mari menatap langsung ke kamera. Ekspresinya melembut. Emma, gadis pemberaniku, Sersan akan menjadi wali yang tidak bisa aku lakukan. Dia akan memahamimu dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. David, percayai naluri putri kita. Itu lebih kuat dari yang kamu tahu. Dalam keheningan yang menyusul, David menyadari gerakan di belakangnya. Emma berdiri di ambang pintu, Sersan bersandar berat pada tubuhnya yang kecil, entah bagaimana berdiri, meskipun lemah. Mata gembala Jerman itu tertuju pada layar yang sekarang gelap tempat wajah Mary berada beberapa saat sebelumnya. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Dia perlu kita tahu, kata Emma sederhana. Dia perlu menyelesaikan misinya. Mike berdeham, emosi terlihat meskipun sikap profesionalnya. Dia sudah. Video ini mengonfirmasi segalanya, menetapkan rantai bukti, membuktikan Mary bekerja secara resmi. Bennett dan seluruh jaringannya selesai. David berlutut di depan Sersan, dengan lembut memegang moncongnya yang beruban di tangannya. Kamu berhasil, bisiknya, air mata mengalir deras. Kamu membawa pesan ibumu pulang. Kamu menemukan Emma, seperti yang dilatih Mary untuk kamu lakukan. Sesuatu bergeser di mata Sersan kemudian. Sebuah pelepasan, sebuah penyelesaian. Dia mengalihkan pandangannya ke Emma, menekan kepalanya ke dada anak itu untuk terakhir kalinya sebelum kakinya lemas. David menangkapnya saat dia jatuh, menopang berat badannya saat dia dan Emma membimbingnya kembali ke tempat tidurnya. Ash mengikuti, sangat serius, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Bersama-sama, mereka bertiga mengelilingi Sersan saat napasnya semakin berat. Tidak apa-apa sekarang, bisik Emma, membelai kepala anjing itu. Kamu bisa istirahat, kami akan menjaga Ash, aku janji. Dengan satu napas terakhir yang bergetar, mata Sersan tertutup, misinya selesai. Wali terakhir Mary akhirnya menemukan kedamaian. 5 tahun kemudian,
Papan di pintu masuk bertuliskan Pusat Pelatihan K9 Memorial Mary Wilson, baru dicat untuk upacara pembukaan. Di belakangnya terbentang lumbung yang direnovasi dan lapangan pelatihan tempat Ray Bennett pernah melakukan operasi ilegalnya. Sekarang diubah menjadi fasilitas yang didedikasikan untuk melatih anjing-anjing pelayan untuk anak-anak dengan autisme dan kebutuhan khusus lainnya. Emma Wilson yang berusia 13 tahun berdiri di podium, lebih percaya diri sekarang, tetapi masih dengan intensitas tenang yang sama yang selalu mendefinisikannya. Di sampingnya duduk Ash, sekarang gembala Jerman dewasa yang luar biasa, dengan mata cerdas ibunya dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ibu, saya percaya bahwa terkadang wali terbaik datang dengan 4 kaki. Emma memulai suaranya jelas, meskipun ada kerumunan anggota masyarakat, wartawan, dan pejabat yang berkumpul untuk acara tersebut. Dia percaya bahwa hewan dapat menjangkau kita dengan cara yang terkadang tidak bisa dilakukan manusia. Sersan membuktikan dia benar. Di barisan depan, David menyaksikan putrinya dengan bangga, bercampur dengan kenangan pahit. 5 tahun terakhir telah membawa tantangan, sidang hak asuh, persidangan kriminal di mana Emma telah bersaksi tentang pelecehan hewan Bennett, penyesuaian berkelanjutan dengan kehidupan setelah trauma. Tetapi mereka juga membawa penyembuhan. Emma melanjutkan pidatonya menjelaskan bagaimana pusat tersebut akan memasangkan anjing-anjing yang dilatih secara khusus dengan anak-anak yang, seperti dia, mengalami dunia secara berbeda. Bagaimana setiap anjing akan diselamatkan dari tempat penampungan atau keadaan sulit, diberi tujuan dan rumah selamanya. Bagaimana Ash sendiri telah menjadi demonstrasi keberhasilan pertama program, membantu Emma menavigasi interaksi sosial sekolah menengah pertama dan kesedihan yang tersisa dari banyak kehilangan. Di belakang panggung, kelas pelatihan anjing pertama menunggu, dengan pawang mereka, gembala Jerman, Labrador, dan ras campuran, semuanya dipilih karena kecerdasan dan empati. Semuanya memulai perjalanan mereka untuk menjadi wali seseorang. Saat Emma mengakhiri sambutannya, dia berlutut di samping Ash, melingkarkan lengannya di lehernya dalam gerakan yang telah menjadi akrab selama bertahun-tahun. Ibu mengirim Sersan untuk menyelamatkanku, katanya kepada penonton. Sekarang kita akan menyelamatkan orang lain, karena terkadang seekor anjing bukan hanya sekadar hewan peliharaan. Terkadang mereka adalah jembatan yang kita butuhkan untuk menemukan jalan pulang. Setelah upacara, saat kerumunan membubarkan diri menuju area resepsi, David menemukan Emma duduk dengan tenang di beranda yang dulunya adalah kantor Bennett, sekarang diubah menjadi gedung administrasi pusat. Ash berbaring di kakinya, waspada seperti biasa, kepalanya terangkat saat David mendekat. "Kamu melakukannya dengan indah," kata David kepadanya, duduk di tangga di samping putrinya. "Ibumu akan sangat bangga." Emma mengangguk, pandangannya tertuju pada pegunungan yang jauh. "Aku masih merindukan mereka, Ibu, Sersan." "Aku tahu," kata David lembut, "aku juga. Tapi mereka masih bersama kita." Emma melanjutkan tangannya bertumpu di kepala Ash. "Setiap kali dia mengerti sesuatu yang tidak bisa aku katakan dengan keras. Setiap kali dia membantu salah satu anak lain menemukan suara mereka." David melingkarkan lengannya di bahu putrinya, merasakan kekuatan yang telah tumbuh dalam dirinya selama bertahun-tahun. Ketahanan yang lahir dari kehilangan tetapi diperlunak oleh cinta. "Kelas pelatihan pertama dimulai minggu depan," kata Emma setelah beberapa saat, kegembiraan merayapi suaranya. 5 anak, 5 anjing, aku bisa membantu pelatihan. Mereka tidak bisa meminta guru yang lebih baik, David meyakinkannya saat mereka duduk bersama dalam keheningan yang nyaman. Ash tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak ke arah lapangan pelatihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bangkit dan berlari beberapa langkah ke arah itu, lalu menoleh ke belakang ke arah Emma dengan penuh harap. Emma tersenyum, ekspresi penuh yang jarang yang mengubah wajahnya yang serius. "Dia ingin menunjukkan sesuatu kepadaku," jelasnya, sudah bangkit untuk mengikuti. Itu sinyal yang diajarkan ibu kepada Sersan, yang berarti ini penting. David menyaksikan putrinya dan walinya bergerak melintasi ladang bersama-sama, siluet melawan matahari terbenam, makhluk terpisah bergerak sebagai satu. Kemitraan yang ditempa dalam kesedihan tetapi dipertahankan oleh sesuatu yang lebih dalam. Di dalam mereka dia melihat gema dari semua yang telah mereka hilangkan, tetapi juga janji dari semua yang mungkin masih ditemukan, satu koneksi pada satu waktu. Hidup tidak akan pernah seperti yang dia rencanakan, apa yang dia dan Mary impikan bersama, tetapi menyaksikan Emma dan Ash, David merasakan sesuatu yang pernah dia pikir hilang selamanya, kedamaian. Hadiah gembala tidak hanya berupa bukti yang membawa keadilan, atau bahkan perlindungan putrinya. Hadiah yang sebenarnya adalah menunjukkan kepada mereka semua bagaimana membangun sesuatu yang baru dari pecahan-pecahan dari apa yang rusak. Sebuah keluarga didefinisikan ulang, sebuah tujuan dilahirkan kembali.
Bersama-sama, mereka akan meneruskan warisan Mari. Satu anak, satu anjing, satu jembatan pada satu waktu. Di tahun-tahun senja kita sering merenungkan kebenaran terdalam kehidupan, bahwa kehilangan dan cinta adalah dua sisi dari mata uang berharga yang sama. Kisah Emma dan Sersan mengingatkan kita bahwa terkadang penyembuhan datang dalam bentuk yang tak terduga, melalui mata setia seorang gembala Jerman yang membawa pesan terakhir seorang ibu melintasi jarak yang mustahil. Bagi kita yang telah melewati badai kesedihan kita sendiri, yang berdiri di persimpangan jalan, bertanya-tanya bagaimana membangun kembali setelah kehilangan yang tak terbayangkan. Cerita ini membisikkan harapan. Ingat bagaimana autisme Emma bukan batasan tetapi hadiah yang memungkinkannya untuk memahami apa yang orang lain tidak bisa dengar. Bagaimana David belajar untuk mempercayai hati putrinya ketika logika gagal. Seperti banyak dari Anda yang telah membesarkan anak-anak melalui kesulitan, mengorbankan impian untuk keluarga atau menemukan kembali diri Anda sendiri setelah tragedi, keluarga Wilson menemukan bahwa jalan yang rusak terkadang mengarah ke tujuan yang indah. Pusat yang mereka bangun menghormati tidak hanya ingatan Mari, tetapi ketahanan yang kita semua bawa di dalam diri kita, kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Saat Anda mempertimbangkan warisan Anda sendiri, ingatlah bahwa hadiah terbesar kita sering muncul dari luka terdalam kita. Gembala mana yang telah membimbing Anda pulang? Pesan cinta apa yang masih bergema lama setelah perpisahan? Terkadang hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah sekadar mengikuti, percaya bahwa cinta tahu jalannya. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa pendapat Anda tentang cerita ini.